Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2231. Masih tak tertandingi. Shen Chao adalah tingkat raja rahasia kelima, dan kekuatannya pasti melampaui, atau bahkan kewalahan, kekuatan Ling Han. Ini diakui publik. Sebelumnya, dia bukan tandingan Ling Han, tapi itu karena dia dibatasi oleh lingkungan. Dia tidak bisa mendapatkan penambahan kekuatan regulasi di dalam zona netral, tapi Ling Han sangat aneh. Peraturan yang terkunci di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya, dan ini telah menyebabkan kekalahan mengerikan bagi Shen Chao. Tapi ini adalah kam tentara di wilayah alam surgawi. Mengapa Shen Chao dikirim terbang dengan satu serangan dari Ling Han? Ling Han menarik tangannya, dan berkata dengan tenang, "Kamu masih bukan tandinganku. Bagaimana dengan itu, ingin mencoba lagi?" Dia diam-diam menenangkan debaran di dadanya. Dia mampu mengirim Shen Chao terbang dengan satu serangan karena dia telah menggunakan teknik transformasi naga ki dari naga. Budidaya teknik transformasi naga dapat memungkinkan seorang kultivator untuk mencapai ketinggian naga abadi. Tetapi apa yang paling dihargai Ling Han adalah manfaat tambahan dari teknik transformasi naga. Dia bisa mengolah naga ki, menyimpan kekuatan, dan bahkan mungkin membentuk naga abadi. Ketika mencapai tingkat Raja Surgawi tingkat, ini memungkinkan dia untuk langsung meledak dengan 10 kali atau bahkan 100 kali kekuatannya sendiri, dan inilah yang membuat Shen Chao terbang dengan satu pukulan. Tetapi kelemahannya adalah tidak dapat dipertahankan lama, dan merupakan teknik yang sepenuhnya termasuk dalam kategori pengeluaran. Dengan situasi Ling Han saat ini, dia akan mampu menyerang paling banyak 4-5 kali. Dan Shen Chao benar-benar seorang raja tingkat rahasia kelima. Serangan ini hanya membuatnya mundur, dan tidak menimbulkan cedera parah padanya. Bahkan, itu hanya menyebabkan sudut bibirnya sedikit berdarah. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka jelas. Mampu mengirim Shen Chao mundur dengan serangan langsung sudah merupakan pencapaian yang mengesankan. Namun Shen Chao tidak mengetahui hal ini. Dia hanya menatap Ling Han dengan mata yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Keduanya tercengang dan menantang. Karena dikalahkan oleh Ling Han di zona netral, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini bukan karena kecakapan bertarungnya lebih rendah. Namun, dia masih kalah bersaing sampai sekarang. Ini adalah tantangan untuk kepercayaan dirinya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia bimbang. Bagaimana jika dia bertarung lagi? Dan dia masih bukan tandingan Ling Han. Sebelumnya, itu hanya dilihat oleh anggota tim. Tetapi sekarang menjadi seluruh kam. Tingkat penghinaan secara alami akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Aku tidak akan percaya ini. Dia meludahkan setiap kata, kepercayaan dirinya menyala kembali. Ling Han hanya terkekeh, dan menyilangkan tangannya di belakang punggungnya. Seorang raja tingkat tidak akan menyerah begitu saja. Tentu saja, bahkan jika Shen Chao telah dikalahkan olehnya sekali, dan baru saja menderita sedikit kerugian beberapa saat yang lalu. Datang, dia menjentikkan jari padanya. Shen Chao berkonsentrasi. Siu, dia tiba-tiba melesat keluar, tangan kanannya mengepal yang dia lambaikan. Boom, seperti naga perang yang berkeliaran di langit, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ling Han tidak bergerak atau panik. Ketika serangan ini hampir meledakkannya, dia tiba-tiba menembakkan pukulan. Staminanya telah lama melonjak ke tingkat Ascending Origin Tier. Meskipun kekuatan murni tidak mungkin meningkatkan kekuatan pertempurannya terlalu banyak, semakin baik staminanya, semakin cepat kecepatan serangan Ling Han. Jadi, meskipun serangannya datang kemudian, pukulan inilah yang mendarat lebih dulu, datang dengan kecepatan yang luar biasa dan sangat cepat. Peng! Pukulan ini menyambut tinju masuk Shen Chao.
Kedua tinju bertabrakan, dan cahaya yang menakjubkan langsung meledak. Kemudian, Shen Chao, yang tubuhnya telah bergerak maju, tiba-tiba berhenti, dan terpental ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Wah! Shen Chao jatuh ke tanah, dan dengan sedikit getaran di tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah, tetapi vitalitasnya berkobar dengan panas. Meskipun organ dalamnya telah terguncang, 5 organnya telah dikultivasikan menjadi alam misteri. Getaran kecil secara alami tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, 6 organnya belum ditempa, dan itulah sebabnya dia sedikit terluka karena getarannya. Baginya, pukulan ini tidak bisa dianggap bahkan menyebabkan kerusakan sama sekali. Namun yang lain tidak berpikir seperti itu. Mereka semua berseru kaget, mereka semua tidak bisa mempercayai mata mereka. Shen Chao masih bukan tandingan Ling Han, gila, ini benar-benar gila. Tingkat Raja Rahasia kelima sebenarnya tidak bisa menandingi rahasia pertama. Ekspresi Ling Han tenang, dan dia sekali lagi mengacungkan jari padanya, dan berkata, serahkan sumber daya kultivasi yang seharusnya aku dapatkan. Juga, yang seharusnya dimiliki mereka berempat juga. Dia menunjuk Mei Hua dan orang lain yang datang dari Akademi Asal Suci. Shen Chao menantang. Mengapa dia masih bukan tandingan Ling Han? Dia jelas tidak merasakan bahwa Ling Han telah menggunakan harta berharga apapun, dan ini seharusnya kekuatan yang hanya dimiliki oleh Ling Han. Tetapi apakah bintang raja benar-benar sekuat itu? Shen Chao ragu-ragu, dan memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Dia berpikir bahwa Ling Han pasti menggunakan semacam teknik rahasia yang memungkinkan kekuatan pertempurannya meningkat untuk waktu yang singkat, tetapi itu harus digunakan secara terbatas. Ark, dia meraung, dan membanting ke arah Ling Han seperti binatang primitif. Ling Han punuk, dan menggunakan Fist of Fury, meledak dengan serangan yang lebih kuat. Peng, Shen Chao dikirim terbang untuk ketiga kalinya, dan menabrak pilar batu dengan keras. Kemudian, peng, 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 dia akhirnya berhenti setelah dia menembus 7 pilar batu sekaligus. Darah menetes dari sudut bibirnya. Kali ini, lukanya akhirnya sedikit serius. Ini masih luka dangkal, dan tidak mempengaruhi kekuatan pertempurannya sama sekali, tapi Shen Chao tidak bisa memaksa dirinya untuk menyerang lagi. Gagal 3 kali berturut-turut, bukankah itu sudah cukup? Lebih jauh lagi, aura yang Ling Han pancarkan saat ini tidak melemah atau berkurang sedikit pun, yang berarti bahwa dia masih bisa melakukan beberapa serangan kuat seperti itu. Shen Chao benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Dia berpunuk, dan kemudian melemparkan 5 alat dewa tata ruang ke tanah. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak memiliki wajah lebih jauh untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Daerah itu sangat sunyi. Shen Chao adalah tingkat Raja Rahasia kelima, dan kurang lebih adalah elit teratas di kamp ini, namun bahkan dia telah dikalahkan oleh Ling Han. Kalau begitu, siapa lagi yang bisa menandingi orang luar ini? Ling Han? Tidak, Han Lin, sangat mengagumkan. Hu Niu bertepuk tangan. Dia berlari, lengannya melingkari leher Ling Han, menggantung darinya seperti dia adalah monyet besar. Ling Han tersenyum, dan tangan kanannya meraih udara kosong. 5 alat dewa tata ruang di tanah semuanya jatuh ke tangannya. Kemudian, dia melemparkan 4 dari mereka ke Mei Hua dan yang lainnya. Melihat adegan ini, para siswa Akademi Asal Suci semuanya tampak termotivasi. Di luar, mereka semua adalah keajaiban, tetapi setelah datang ke sini, mereka diperlakukan dengan penghinaan ekstrim oleh penduduk setempat, namun mereka memang jauh lebih lemah dalam tingkat kultivasi, dan sama sekali bukan tandingan penduduk setempat, sehingga mereka hanya bisa menundukkan kepala dan berperilaku baik. Sekarang, dengan Ling Han menyerang dengan kuat, dia telah memenangkan harga diri mereka kembali, yang tentu saja memenangkan rasa hormat mereka juga. Han Lin, Han Lin, Han Lin, tidak diketahui siapa yang pertama berteriak, tetapi segera, itu berkembang menjadi gelombang tangisan tsunami. Ling Han tersenyum kecil. Sebenarnya, ada anggota lain dari aliansinya di kamp ke-17, dan itu adalah Cheng Xixin.
Namun, karena dia saat ini telah mengubah penampilan dan auranya, yang terakhir tidak memiliki gagasan sedikitpun bahwa mereka adalah satu dan sama. Hunyuo, Permaisuri, dan yang lainnya juga sedikit mengubah penampilan dan aura mereka. Ayo pergi. Dia, Permaisuri, Hunyuo, Kaisar Hujan, dan perawan penyihir Rou berangkat menuju zona netral. Setelah mereka keluar dari kamp, Niheshan menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, melihat punggung mereka yang mundur dari kejauhan. Lord Eternity memiliki pendapat yang tinggi tentang beberapa orang ini, namun tidak secara langsung merekrut mereka sebagai bawahannya untuk lebih memelihara mereka. Sebaliknya, dia menyuruh mereka mendaftar di sini untuk dipoles lebih lanjut, dan bahkan menginstruksikan agar saya tidak ikut campur. Kelihatannya tidak masuk akal, namun juga dianggap menunjukkan mereka lebih peduli. Jika bukan itu masalahnya, sebagai Raja Surgawi Surga ke-9 yang hebat, bagaimana dia bisa begitu menganggur? Orang-orang kecil ini benar-benar semakin gelisah. Mengapa mereka tidak menyadari bahwa dengan kepekaan perasaan surgawi Raja Surgawi, bagaimana mungkin setiap hal yang terjadi di sini menipu mereka tanpa rasa kesopanan, hanya memperjuangkan kebaikan dan mendorong orang lain? Bagaimana mungkin orang seperti ini disukai oleh Raja Surgawi? Ling Han dan kelompoknya segera tiba di lingkaran luar zona netral. Tempat ini sebenarnya sangat berbahaya. Itu akan menjadi wilayah alam asing setelah mereka melewati sini, dan alam asing kadang-kadang akan mengelilingi zona netral untuk melancarkan serangan terhadap alam surgawi. Tempat ini setara dengan langit dan bumi yang baru dibuat. Jika keberuntungan kita bagus, kita mungkin bisa mendapatkan manfaat yang menakjubkan. Chapter 2232. Pil beracun. Ling Han dan yang lainnya masuk ke zona netral. Untungnya, karena zona ini terus melebar, hampir menutupi titik penghubung antara dua alam, alam asing jarang melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir. Hanya mereka yang berada di bawah tingkat asal naik yang bisa datang ke sini. Jadi apa gunanya berkelahi? Alam asing hanya mengemukakan gerakan melakukan perdebatan di antara tingkat istana abadi dari generasi sekarang. Tetapi alam surgawi tidak setuju, takut bahwa ini akan kembali berakhir dengan penghinaan yang mengerikan dan serius. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka suka, bukan? Setelah masuk ke zona netral, mereka berlima santai. Peraturan tempat ini tidak diakui oleh alam surgawi. Bahkan jika seorang Raja Surgawi datang, dia akan segera menjadi tidak berguna. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak perlu khawatir bahwa perasaan surgawi dari Raja Surgawi akan meluas ke dalam sini. Itu adalah ketidakmungkinan yang mutlak. Tujuan mereka adalah untuk menyapu makhluk-makhluk di sini. Dengan langit dan bumi yang baru diciptakan, setiap makhluk sebenarnya adalah harta tertinggi. Ling Han dan kelompoknya selalu beruntung. Segera, mereka menemukan makhluk yang unik di tempat ini, makhluk yang telah mencapai tingkat istana abadi pada saat itu. Mereka berlima menyerang ke depan, dan menangani makhluk yang tampak seperti kombinasi rusa dan kambing ini dalam beberapa pukulan. Ketika mereka membedahnya, seperti yang diharapkan, ada pohon buah yang dipelihara di dalam hatinya, dan pohon itu telah melahirkan 3 buah besar, memancarkan aroma yang menyegarkan. Aneh. Waktu pembentukan area ini seharusnya tidak mencapai 100 tahun, jadi bagaimana mungkin makhluk yang begitu kuat dipelihara di sini, serta obat surgawi yang sangat tua? Kaisar Hujan memandang ke seluruh penjuru langit dan bumi, tampak bingung. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian berkata, rahasia langit dan bumi bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat saat ini. Permaisuri mengangguk, dan berkata, peraturan adalah anak perusahaan dari langit dan bumi. Bahkan peraturan waktu yang paling misterius hanya melayani langit dan bumi. Dalam hal ini, tidak aneh jika makhluk yang berusia ratusan juta tahun dapat muncul di sini ketika hanya 100 tahun yang singkat telah berlalu di dunia luar. Ling Han menyimpan makhluk ini. Dia telah mencobanya. Mengkonsumsi daging dari jenis binatang ini bisa sedikit mengisi kembali kekuatan regulasi yang telah dikeluarkan. Baginya, sedikit penggunaan ini tidak efektif. Tetapi bagi yang lain, itu akan sangat membantu. Ling Han memahaminya dengan beberapa pemikiran.
Karena kelelahan dia telah mengalahkan Shen Chao. Daging binatang ini dapat mengisi kembali peraturan, dan itu berarti bahwa orang lain akan dapat meniru keajaibannya. Namun, kekuatan regulasi dalam daging terbatas, dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan energi yang tersimpan di menara hitam. Ling Han mengacak-acak otaknya. Tapi aku bisa memikirkan beberapa cara, dan mengubah daging ini menjadi pil alkimia, meningkatkan efek pemulihannya. Tidak. Hu Niu buru-buru meraih paha Ling Han. Niu ingin makan daging, Niu tidak mau minum pil alkimia. Pahit, Ling Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Selain makan, apalagi yang dipikirkan gadis kecil ini? Main, tentu saja. Hu Niu menyatakan diri benar. Ling Han dan yang lainnya geli. Dengan bakat alami yang begitu tinggi dalam kultivasi, namun memiliki watak yang begitu menyenangkan dan rakus, dia mungkin satu-satunya yang seperti ini di seluruh dunia ini. Ini praktis merupakan pemborosan yang sangat tinggi. Jika gadis kecil ini bersedia meluangkan lebih banyak upaya untuk berkultivasi, pencapaiannya pasti tidak akan terbatas pada apa yang telah dia capai. Mereka berlima melanjutkan perjalanan, menyapu sepanjang jalan. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang menyedihkan di sini, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun di tanah tandus. Sekarang, langit dan bumi di sini baru saja diciptakan. Setiap helai rumput dan setiap pohon semuanya adalah sumber dan merupakan harta yang berharga. Tentu saja, makhluk-makhluk di sini aneh. Mungkin saja mereka semua adalah hibrida dari hewan dan tumbuhan murni tidak mungkin muncul. Mereka menyapu terus-menerus selama sebulan, dan akhirnya memutuskan untuk kembali. Cuti mereka hampir berakhir, dan Ni Heshan akan memiliki misi baru untuk ditugaskan kepada mereka. Namun, sebelum mereka kembali, Ling Han berkelana lagi ke lembah itu dari sebelumnya, ingin memeriksa makhluk itu di bawah tanah. Tapi, dia tidak berani melepaskan indera surgawinya, karena dia menemukan bahwa makhluk itu telah sedikit menguat hanya dengan sedikit menyelidiki permukaan. Seperti yang diharapkan, langit dan bumi ini saat ini dengan cepat menyempurnakan peraturannya, dan makhluk yang lebih kuat akan muncul di ruang ini. Bisakah kita membunuh makhluk ini? Ling Han dan yang lainnya semua memikirkan ini. Setiap makhluk di sini setara dengan Source Beast, dan bahkan memiliki obat surgawinya sendiri, yang memiliki efek menakjubkan. Meskipun pasar belum terbentuk saat ini, mereka yakin bahwa semakin banyak orang menemukan kegunaan makhluk ini, mayat mereka dan obat surgawi di dalam hati mereka akan berharga sangat mahal. Pada saat itu, akan sulit untuk memburu makhluk-makhluk ini. Tempat ini tidak kekurangan keajaiban dan elit. Oleh karena itu, Ling Han dan kelompoknya ingin mengambil keuntungan dari pembukaan ini ketika tren belum mulai mengalahkan binatang ascending origin tier yang hebat itu sesegera mungkin. Masalahnya adalah mereka semua hanya tingkat istana abadi. Jadi bukankah memiliki desain pada binatang besar tingkat asal ascending adalah delusi? Bukannya kita benar-benar tanpa kesempatan? Permaisuri sudah merencanakan sebelumnya. Binatang besar ini memiliki kelemahan yang sangat besar. Ia sudah seperti ditekan, dan tidak bisa bergerak sedikit pun, setidaknya, ia tidak bisa pergi dari sana. Tepat sekali. Ling Han mengangguk. Dia merenung. Benar, meskipun kecakapan pertempuran kita digabungkan bersama tidak dapat menandingi tingkat asal ascending, saya seorang alkemis bintang 4, jadi saya dapat membuat pil alkimia bintang 4. Dan pil alkimia bintang 4 tidak hanya terbatas pada tonik, tetapi juga racun. Dia belum pernah mempelajari racun sebelumnya, karena sama sekali tidak perlu, tetapi sekarang dia memiliki ide seperti itu. Setelah kembali ke perkemahan, Ling Han segera masuk ke menara hitam, dan mulai meramu pil racun. Hanya 2 hari telah berlalu di dunia luar, dan Ling Han sudah menemukan racun yang cocok. Memikirkan bagaimana dia harus menyembunyikan auranya, dia bisa menyamarkannya sebagai pil celestial yang luar biasa. Namun, sebelum dia punya waktu untuk membeli bahan untuk racun, Kam ke-17 bergerak sepenuhnya menuju ke lokasi untuk pelatihan. Kali ini, itu bukan zona netral. Sebaliknya,
mereka mundur ke dataran terpencil di belakang Clear Haven Pass. Ini adalah medan perang kedua antara alam surgawi dan alam asing. Sejumlah besar elit dari alam surgawi dan alam asing telah tewas dalam pertempuran di sini, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah elit yang telah meninggal sangat mengerikan. Misi mereka sangat sederhana, dan itu adalah berkeliaran di dataran terpencil. Waktu yang diberikan adalah 1 bulan. Ling Han telah berjalan di dataran terpencil ini sebelumnya, dan tahu bahwa ini sebenarnya adalah tempat yang cukup menakutkan. Aura dan tekanan kuat yang dipancarkannya benar-benar terlalu kuat. Selain itu, mereka tidak mengambil rute yang sama yang mereka ambil sebelumnya. Sebelumnya, jalan yang dilalui Ling Han dan yang lainnya sebenarnya sengaja dibuka, dan sejumlah besar mayat elit telah dipindahkan. Tetapi tempat yang sekarang harus mereka jelajahi adalah wilayah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ditangani sama sekali. Ni Haishan masih membagi mereka menjadi 20 tim kecil, dan mereka akan bergerak secara terpisah. Sen Chow berpunuk, dan bergerak secara mandiri sambil membawa 6 penduduk asli bersamanya, mengabaikan Ling Han dan murid-murid akademi asal suci lainnya sama sekali. Ling Han juga senang dengan situasinya. Apa yang tidak dilihat mata, tidak dicemaskan oleh hati. Dengan malapetaka semacam itu, konflik antara penduduk asli dan orang luar mungkin akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia hanya bisa menghela nafas. Invasi alam asing sudah dekat, tetapi masih ada banyak orang yang memfokuskan energi mereka pada perselisihan internal, membuang-buang waktu dan energi untuk apa-apa. Namun, dia tersenyum pahit. Yang paling tidak berguna seharusnya adalah ketiga yang mulia surgawi itu, kan? Kalau tidak, jika mereka mau ikut campur, pertempuran Clear Haven Pass pasti tidak akan terlalu kritis. Jika dia bisa mengingat bagaimana dia menjadi korban serangan dari Jiu Heavenly Venerate di Timestream, dia mungkin akan merasa lebih sakit hatinya. Dia tidak dalam suasana hati yang baik, dan diam saat dia berjalan di depan mereka. Dan Mei Hua dan yang lainnya secara alami juga tidak akan berani mengatakan apa-apa, jadi suasananya tampak sangat tertekan. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suara retakan terdengar. Kerangka putih muncul entah dari mana, tingginya 9 meter dan bentuknya aneh. Kata-kata tidak bisa menggambarkan penampilan persisnya. Chapter 2233. Kegagalan. Kerangka putih ini, sepertinya tangan sang pencipta terpeleset saat dia menciptakan makhluk baru. Dia ingin membentuk kembali benda yang telah setengah jadi ini, tetapi setelah dia mengaduknya beberapa kali, dia berubah pikiran lagi, dan memutuskan untuk menghidupkannya. Jadi, itu jelek dan aneh, dan kata-kata tidak bisa digunakan untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya. Ling Han menyapu mata di atasnya. Tulang-tulang kerangka ini sangat tidak teratur, jelas telah disatukan dari tulang-tulang sejumlah besar mayat yang berbeda. Hati-hati Tuan Muda Han, Lu Zhen mengingatkannya. Kerangka ini dimanifestasikan dari mayat elit dari alam asing, dan memiliki niat yang belum dihancurkan oleh langit dan bumi. Meskipun mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi telah dimusnahkan oleh Raja Surgawi, mereka masih relatif kuat. Ling Han mengangguk. Karena Ni Haishan menugaskan mereka untuk berlatih di sini, dia yakin bahwa kerangka ini harus mencapai tingkat istana abadi atau lebih tepatnya, akan ada kerangka tingkat istana abadi yang muncul. Monster ini bukan makhluk hidup, dan tingkat kultivasinya tidak dapat dibedakan. Hanya dalam pertempuran mereka akan menemukan detail yang tepat dari kekuatan pertempurannya. Ling Han melangkah maju, mendekati kerangka ini. Desis, kerangka ini mengeluarkan suara aneh, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tulang sepanjang sekitar 3 meter menghantam Ling Han. Ling Han pindah. Peng, dia bertukar pukulan dengan kerangka ini. Sosok kerangka itu segera terlempar mundur dari benturan, dan tubuh Ling Han bergetar, merasakan sakit menusuk tajam di matanya, seolah darah akan menetes dari matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kecakapan pertempuran kerangka ini sebenarnya tidak terlalu kuat, hanya sedikit lebih kuat dari rahasia keempat, tetapi ketika menyerang, serangannya membawa suasana kekerasan di tempat ini,
memberikan pukulan yang cukup besar pada indera surgawi Ling Han. Tidak heran Mi Heshan menyuruh mereka untuk datang berlatih di sini. Memang akan sangat efektif untuk tujuan pelatihan di sini. Kerangka putih membual ketangguhan yang ekstrim, dan segera mengacungkan lengan lain untuk membanting Ling Han. Ling Han melompat, dan menyerang secara berurutan, tanpa henti menyerang kerangka putih itu. Peng, 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 di bawah gelombang serangannya yang tak berujung, banyak retakan muncul di tulang kerangka, seperti jaring laba-laba. Kuang, dengan pukulan berat lainnya, kerangka itu akhirnya hancur, tulang-tulangnya berjatuhan ke tanah. Namun Ling Han segera jatuh ke posisi duduk. Meskipun dia telah memperoleh kemenangan, aura yang dibawa kerangka itu dalam serangannya tanpa henti meledak ke arahnya. Beberapa sudah memasuki tubuhnya, dan saat ini menyebabkan kekacauan di dalam. Dia harus segera mengeluarkannya, atau itu akan menjadi masalah besar. Butuh 1 hari dan 1 malam untuk akhirnya mengeluarkan aura pembunuh ini dari dalam tubuhnya. Ini bukan peraturan pembantaian, melainkan pembangkangan, kemarahan, dan emosi lain yang ditinggalkan oleh para pembudidaya alam asing setelah kematian mereka. Ini bisa berakibat fatal. Ling Han menyeka keringat di dahinya, namun terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasinya benar-benar meningkat sedikit hanya dalam 1 hari dan malam ini. Pada awalnya, dia bingung, tetapi kemudian kesadaran muncul di benaknya. Para elit dari alam asing ini memang sangat kuat, menyembunyikan kekuatan besar di tubuh mereka. Bahkan setelah kematian, kekuatan ini belum sepenuhnya bubar, dan tanah oleh langit dan bumi di sini. Kekuatan ini telah menjadi sesuatu yang dapat diserap oleh para pembudidaya di alam ini. Namun, bukan sembarang orang yang bisa dengan mudah menyerap kekuatan ini. Itu juga membawa aura pembunuh elit dari alam asing di dalam, dan seseorang harus mampu menanggung rentetan aura pembunuh ini untuk dapat menyerap kekuatan ini. Sebisa mungkin, bunuh kerangka ini. Ini akan sangat bermanfaat, kata Ling Han. Mei Hua dan yang lainnya semua mengangguk. Sebenarnya, mereka sudah lama mengetahui bahwa membunuh kerangka di sini akan sangat bermanfaat, tetapi mereka telah mengikuti jejak Sen Chao sebelumnya. Jadi kesempatan apa yang mereka miliki untuk pindah, setiap kerangka langka yang mereka temui akan dibagi di antara penduduk asli. Mereka terus maju, dan keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Kurang dari setengah hari kemudian, mereka menemukan kerangka lain, dan yang ini adalah tingkat jiwa bumi pada saat itu. Kerangka semacam ini mengandung terlalu sedikit kekuatan di dalamnya, dan Ling Han tidak bisa diganggu. Jadi dia hanya meminta Mei Hua dan yang lainnya bergerak sebagai gantinya. Mereka berhasil menghancurkan kerangka ini, dan memperoleh manfaat di dalamnya. Ling Han menyusun formasi di sekitar mereka, dan kemudian pergi sendiri untuk mencari monster kerangka baru. Dalam 1 bulan ini, dia telah menghancurkan total 14 kerangka, tetapi hanya ada 8 di antaranya yang berada di tingkat istana abadi, sedangkan 6 lainnya adalah tingkatan jiwa pembagi. Pada awalnya, Ling Han tidak ingin membunuh mereka, tetapi kerangka ini terus mengganggunya, jadi dia hanya bisa bergerak untuk membunuh mereka semua. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan dia mungkin juga mengambilnya. Tingkat kultivasinya juga meningkat secara nyata, mencapai tahap tengah rahasia pertama. Tingkat kemajuan semacam ini di tingkat istana abadi dapat dianggap sangat cepat. Dia kembali untuk bertemu dengan yang lain. Ketika semua anggota KAM ke-17 telah tiba, apakah itu Hunyu, Kaisar Hujan, Permaisuri, atau yang lainnya, mereka semua telah meningkat dengan jelas. Sayangnya, jumlah kerangka terbatas di sini, dan mereka membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mereka dapat dipupuk kembali. Sementara ada terlalu banyak orang dari Clear Heaven Pass, jadi mereka perlu bergiliran. Dikatakan bahwa hanya beberapa orang terbatas yang memiliki hak istimewa untuk berlatih tanpa henti di tempat ini. Misalnya, Ji Wuming, Si Chanzi, Hong Huang, dan Jia Lan, 4 tingkatan raja tertinggi dari Akademi Asal Suci, serta 2 bintang raja dari perbatasan, Ailina dan Xing Chenyu. Logikanya, Ling Han dan Kaisar Hujan seharusnya juga bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Tetapi Raja Surgawi Keabadian yang sebelumnya mengatakan bahwa dia akan merawat mereka tampaknya telah melupakan mereka sepenuhnya, dan mereka hanya bisa berkultivasi seperti yang lain,
yang membatasi tingkat kemajuan tingkat budidaya mereka. Akankah Raja Surgawi menjadi pelupa? Mungkin tidak. Dalam hal ini, fakta bahwa Eternity Celestial King tidak menaikkan posisi mereka berdua seharusnya memiliki arti lain. Racun akhirnya telah selesai. Ling Han tersenyum kecil. Dia, permaisuri, dan yang lainnya masuk sekali lagi ke zona netral dan mulai melepaskan racun dari mulut gua itu. Namun, di luar, 7 pil racun ini semuanya bersinar cemerlang, dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan, tampak benar-benar seperti pil surgawi. Untuk menyamarkan efek pil racun, Ling Han benar-benar berusaha keras. Kita harus berhasil. Saya menghabiskan banyak star stone saya untuk ini. Ling Han merasakan sedikit sakit hati. Bahkan jika itu pil racun, itu masih pil bintang 4, jadi biayanya secara alami sangat tinggi. Ling Han melemparkan pil racun ke dalam, dan ketika kekuatan penghisap melonjak keluar, 7 pil racun segera tersedot ke dalam gua, langsung menghilang tanpa jejak. Mereka berlima kemudian duduk di samping gua ini, menunggu racun itu bekerja. Namun, tanah tiba-tiba bergetar setelah beberapa saat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Namun mereka berlima tidak panik, tetapi malah gembira. Ini berarti bahwa pil racun telah berlaku, dan itulah mengapa keberadaan yang kuat itu akan mengamuk. Itu dekat dengan kematian. Namun, setelah beberapa saat, getarannya berhenti, dan aura menakutkan keluar dari mulut gua, dipenuhi dengan vitalitas dan sangat kuat. Oh tidak, monster itu tidak hanya tidak mati, itu malah menjadi lebih kuat. Mungkinkah itu binatang berbisa yang tidak takut pada racun, tetapi malah mengubah racun menjadi kekuatannya sendiri, dan meningkatkan tingkat kultivasinya? Ling Han dan yang lainnya semua tercengang. Ini sangat di luar ekspektasi mereka. Mereka pergi keluar untuk wall, tetapi kembali dicukur. Tidak, Ling Han segera menggelengkan kepalanya. Racun disebut racun karena regulasi. Ketika seseorang sampai ke dasar masalahnya, tidak ada banyak perbedaan antara peraturan racun dan pembantaian, waktu dan ruang. Permaisuri menyimpulkan banyak hal dari sini, dan segera memahami proses pemikiran Ling Han, dan berkata, tetapi di zona netral ini, peraturan telah dilanggar, dan peraturan racun mungkin bisa menjadi peraturan kayu, yang malah diisi dengan vitalitas yang kuat dan hidup. Jadi, ketika kami menggunakan pil racun kami untuk membunuh monster ini dengan racun, tidak hanya itu tidak berpengaruh, itu malah membuatnya menjadi lebih kuat. Hu Niu bertepuk tangan sekali, dan berkata, kalau begitu, kita akan menggunakan tonik untuk meracuninya sampai mati. Chapter 2234. Badai diam-diam menyeduh. Karena racun tidak bisa membunuhnya, mereka akan menggunakan tonik untuk menggantikan racun. Kedengarannya sangat konyol, tetapi di langit dan bumi baru ini di mana peraturan kacau balau, hal itu sangat mungkin terjadi. Ling Han merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun racun itu telah menjadi tonik untuknya, itu tidak berarti bahwa tonik itu pasti akan menjadi racun untuknya. Karena terlalu banyak regulasi, siapa yang tahu regulasi mana yang harus sesuai dengan regulasi racun? Kaisar Hujan dan yang lainnya berpikir sejenak dan mengangguk juga. Mungkin peraturan logam yang berhubungan dengan peraturan racun di sini, atau mungkin air, petir, atau peraturan lainnya. Ini adalah langit dan bumi baru dengan peraturan baru. Lalu apa yang kita lakukan? Cobalah satu demi satu. Penyihir Maiden Row bertanya, tidak mau mengabaikan masalah ini. Ling Han menggelengkan kepalanya. Meramu pil racun senilai kuali telah menghabiskan banyak sumber dayaku. Jika kita menguji mereka semua satu demi satu, kekayaan kita tidak akan mencukupi sama sekali. Lalu apa yang kita lakukan? Saya mendapatkannya. Ling Han tiba-tiba bertepuk tangan sekali. Kami akan terus memberi makan pil racun kepada orang ini. Oh tidak, Ling Han Niu sudah gila. Hu Niu mengelus kepala Ling Han. Untuk monster besar, itu akan menjadi tonik. Ling Han tersenyum menjawab, aku tahu.
Permaisuri dan Kaisar Hujan segera mengerti, dan mengangguk ketika mereka berkata, "Saya mengerti sekarang. Apa yang telah kalian pahami?" Ekspresi penyihir Maiden Row benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Yang paling dia benci adalah ketika orang-orang berbicara dengan teka-teki di depannya. Ling Han tidak menahannya, karena Hun Yu ada di sini. Siapapun yang menahan gadis kecil itu harus mempersiapkan diri untuk mengamuk. Dia berkata, kuali pil racun ini dapat dianggap memiliki efek yang sangat jelas pada monster itu, dan tingkat kultivasinya telah sangat maju. Itu benar. Jadi mengapa kita masih harus memberi lebih banyak? Sihir Maiden Row mengedipkan matanya, kebingungan masih ada di wajahnya. Ling Han tertawa, dan menjawab, tapi jangan lupa, ada batasan pada tingkat kultivasi di sini. Bahkan jika seorang Raja Surgawi ingin memaksa masuk, itu hanya akan mengakibatkan tubuhnya meledak dan kematian berikutnya. Sekarang setelah Ling Han mengatakan ini, si pemikat sihir Row juga akhirnya mengerti, dan berkata, "Oh, jadi kamu berencana untuk menjejalkan monster ini sampai meledak." Monster ini dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dengan memakan pil racun, tetapi ada batasan tingkat kultivasi di sini. Begitu tingkat kultivasinya melewati batas itu, nasibnya akan meledak dengan meledak. Bahkan jika monster ini telah dipelihara oleh langit dan bumi, dan dapat menikmati beberapa hak istimewa, ia masih harus menanggung batasan. Di langit dan bumi, harus ada aturan yang harus dipatuhi. Ayo pergi. Kami akan kembali dan membeli lebih banyak bahan, dan terus membuat pil alkimia. Mereka kembali ke base camp. Kaisar Hujan dan yang lainnya mengajukan sumber daya budidaya masing-masing, dan pergi ke pasar perdagangan kota untuk berdagang bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk pil racun. Clear Heaven Pass sangat besar. Meskipun sumber daya alamnya langka, karena ada hal-hal seperti sisa-sisa elit alam asing, itu sebenarnya tidak kekurangan sumber daya untuk budidaya, karena sisa-sisa ini sangat berguna, dan dapat disuling menjadi pil alkimia, alat berharga, dan sebagainya. Terutama setelah siswa Saint Lee Origin Academy datang, pasar perdagangan juga menjadi sangat makmur. Di satu sisi, mereka telah membawa banyak bahan dari alam surgawi, dan di sisi lain, ada bahan mentah yang unik seperti sisa-sisa elit alam asing. Ling Han tiba di pasar, namun terkejut mengetahui bahwa daging binatang dari zona netral juga telah disiapkan untuk dijual di sini. Lebih jauh lagi, efeknya ditunjukkan dengan jelas mereka dapat mengisi kembali kekuatan regulasi. Ini memicu keributan besar, dan orang-orang kaya membuang uang secara sembarangan, berjuang keras untuk membelinya. Dunia yang baru diciptakan telah terbentuk. Bahkan jika itu sangat kecil, itu masih mengandung kekayaan yang sangat besar. Berbagai kekuatan besar sebenarnya semua mengincar ini, tetapi karena zona netral membatasi level elit, semua orang hanya bisa duduk dan menonton. Dan apa yang paling penting, tidak ada yang pernah melihat pembentukan dunia baru, dan mengamati proses ini. Ini akan sangat membantu mereka untuk memahami pembentukan alam surgawi, dan masalah ini menunjukkan langsung pada inti peraturan, atau bahkan mungkin telah melampaui peraturan itu sendiri. Jadi seberapa penting ini? Dengan demikian, daging binatang yang dapat mengisi kembali regulasi secara alami laris, signifikansi dan nilainya benar-benar terlalu besar. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebelum dia, pasti ada orang lain yang menemukan manfaat besar dari daging binatang. Lagi pula, dia masuk belakangan, tetapi mereka, seperti dia, telah memilih untuk menjadi kaya secara diam-diam, dan mendapat untung besar sebelum berita itu tersebar. Namun, tidak ada yang menyembunyikan kebenaran. Dengan seseorang yang menjual daging binatang, rahasia ini secara alami akan terungkap. Dia bisa membayangkan bahwa besok, tidak, hari ini, akan ada banyak orang yang menyerbu ke zona netral, dan memulai perburuan gila-gilaan. Terlebih lagi, karena alam surgawi telah menemukan fakta ini, bagaimana mungkin alam asing tidak mengetahuinya? Intensitas kompetisi mungkin bisa melampaui harapan semua orang. Ling Han tidak bisa diganggu tentang ini. Dia pertama kali membeli semua bahan yang dibutuhkan, lalu kembali ke base camp, dan melanjutkan meramu pil racun. Bersihkan Heaven Pass, di dalam kastil batu besar. Raja Surgawi zaman meliputi duduk tinggi di atas. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9,
dan sudah ditempatkan di sini beberapa zaman yang lalu. Dia juga memiliki kekuatan yang kuat di Clear Heaven Pass. Sebenarnya, jumlah Raja Surgawi di Clear Heaven Pass pasti yang tertinggi di seluruh alam surgawi. Jika kekuatan ini tiba-tiba melonjak ke alam surgawi, struktur kekuatan alam surgawi pasti akan mengalami perubahan revolusioner. Namun, untuk menentang alam asing, Raja Surgawi telah mencapai kesepakatan. Setiap Raja Surgawi hanya bisa tinggal di luar untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu mereka harus datang ke Clear Heaven Pass dan melayani. Tentu saja, setelah mencapai beberapa jasa besar, mereka masih bisa kembali ke alam surgawi dan menikmati masa damai sebelum kembali. Namun, sebagian besar Raja Surgawi telah menumbuhkan akar di sini. Mengapa? Karena mungkin saja ada kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang mulia surgawi di sini. Bentrokan kedua alam mungkin dapat menyebabkan celah, memungkinkan mereka untuk melampaui tingkat Raja Surgawi dan naik ke tingkat yang mulia surgawi. Sekitar Raja Surgawi zaman yang meliputi, ketujuh putranya duduk, dan mereka dikenal sebagai 7 raja dari Kelancang. Mereka semua adalah Raja Surgawi, masing-masing lebih unggul dari yang terakhir. Yang tertua adalah Raja Surgawi Surga kelima, dan yang termuda adalah Raja Surgawi Surga ketujuh, yang tidak terlalu jauh dari tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Ayah, kita harus membuat beberapa rencana tentang zona netral itu juga, kata putra kelima Kelancang. Mata Raja Surgawi zaman meliputi tertutup, dengan dia duduk diam seperti patung. 7 Raja Kelancang semuanya terbiasa dengan penampilan ayah mereka ini. Yang tertua berkata dengan keras, dengan langit dan bumi yang baru dibuat, kita dapat mengamati dao paling awal, yang akan membantu kita untuk melangkah keluar dari tingkat Raja Surgawi, dan maju menuju tingkat yang mulia surgawi. Kemungkinan makhluk-makhluk itu telah maju ke tingkat yang mulia surgawi seperti ini juga, bukan? Tanya putra kedua Kelancang. Pada saat ini, Raja Surgawi zaman yang meliputi tiba-tiba membuka matanya, dan 7 raja dari Kelancang segera terdiam. Saya telah membuat prediksi, dan ada keberuntungan besar di langit dan bumi ini, kata Raja Surgawi zaman yang meliputi. Setelah matanya terbuka, cahaya surgawi bersinar ke segala arah, seolah-olah dia bisa melihat masa depan. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya putra ketiga Kelancang. Cobalah untuk menempati wilayah sebanyak mungkin, kata Raja Surgawi zaman yang meliputi. Namun, ada banyak kekuatan yang menargetkan tempat itu. Anda semua harus melakukan sebanyak yang Anda bisa, tetapi jangan terlalu disengaja. Sekarang belum waktunya untuk kompetisi habis-habisan. 7 Raja Kelancang semuanya mengangguk, dan menjawab dengan hormat, ya, ayah. Di tepi danau, airnya beriak cerah. Seorang pria tua sedang memancing, sementara seorang pria muda berdiri di belakangnya, membungkuk dan berdiri dengan sungguh-sungguh. Fei Cheng, langit dan bumi baru itu akan benar-benar terbuka. Sebuah keberuntungan besar terletak di dalam. Saat ini, saya belum bisa masuk, jadi terserah Anda untuk pergi dan membuat pengaturan awal, kata lelaki tua itu dengan tenang, matanya tertutup. Dimengerti, jawab pemuda itu dengan hormat. Namanya Meng Fei Cheng, dan dia adalah salah satu dari banyak murid lelaki tua ini. Dia juga yang termuda di antara mereka, serta orang yang memiliki prospek masa depan paling cerah. Keberuntungan ada di genggaman surga dan di tangan sendiri. Saya telah meramalkan bahwa inti mungkin dapat dibuat di dunia baru ini. Jika seseorang dapat memperolehnya, seseorang mungkin dapat memperoleh rahasia kekuatan sumber peraturan langit dan bumi. Meng Fei Cheng tampak bersemangat. Murid ini pasti akan mendapatkan inti langit dan bumi untuk guru. Orang tua itu mengangguk dan berkata, lanjutkan. Saya memiliki kepercayaan pada Anda. Dipahami. Chapter 2235. Bersihkan area. Ling Han dan yang lainnya masuk sekali lagi ke zona netral. Itu adalah jalan-jalan di taman bagi mereka. Segera, mereka tiba kembali di lembah itu, tetapi karena efek daging binatang telah terungkap, mereka juga menemukan sejumlah besar pemburu dalam perjalanan mereka. Bahkan di lembah ini,
ada orang yang melakukan sweeping dan mencoba peruntungan. Untungnya, masih hanya tingkat istana abadi yang bisa masuk ke zona netral, dan sepertinya ini akan berlanjut untuk jangka waktu lain, jadi tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menghadapi tingkat asal naik dan dikalahkan. Tidak banyak orang di lembah, karena bebatuan di sini terlalu tajam, jadi semua orang harus menginjak udara. Ini akan menghabiskan kekuatan regulasi mereka, dan seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa bertahan. Jadi, semua orang hanya berkeliaran, dan kemudian meninggalkan lembah. Masalahnya adalah ada aliran pembudidaya yang terus-menerus memasuki lembah. Sepertinya jika mereka tidak dapat memeriksa secara pribadi, dan memastikan bahwa tidak ada binatang asing yang baru lahir di sini, mereka tidak akan dapat tenang. Ling Han dan yang lainnya tiba di tujuan mereka. Semuanya mengerutkan kening karena akan ada orang yang lewat sesekali, dan pil racun yang mereka lemparkan akan menyebabkan kegemparan besar dari makhluk bawah tanah itu, jadi itu pasti akan menarik orang lain di dalamnya. Sekitarnya. Jika ada orang yang tidak bijaksana, maka kita hanya bisa menyelesaikannya dengan pertempuran, kata Ling Han. Kaisar Hujan dan yang lainnya semua mengangguk. Berbicara tentang pertempuran, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Selain fakta bahwa mereka memang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, mereka juga memiliki menara hitam yang dapat mengisi kembali kekuatan regulasi mereka. Ini jauh lebih berguna daripada daging binatang. Ling Han mengeluarkan pil racun. Kali ini, dia telah banyak berinvestasi, dan telah meramu total 41 pil. Jika ini masih tidak mampu menghadapi makhluk itu, maka mereka berlima, akan sangat rugi. Yi, pil celestial bermutu tinggi. Seseorang lewat, lalu segera kembali, dan berteriak, lepaskan pil surgawi. Ling Han menoleh. Itu adalah seorang pria muda dengan tubuh kurus, mengenakan jubah bordir. Namun mereka tidak dapat membedakan apakah dia penduduk asli atau siswa akademi asal suci hanya dari itu. Karena pakaian penduduk asli sekarang juga sangat mengikuti perkembangan zaman. Tren. Mengapa? Dia bertanya, namun tangannya melonggarkan cengkeramannya, dan semua 41 pil racun langsung berguling ke bawah mengikuti mulut gua. Sialan Anda, pria itu sangat marah, dan berpikir bahwa Ling Han lebih suka membuang begitu banyak pil surgawi daripada menyerahkannya kepadanya. Dia mengulurkan tangannya. Kekuatan asalnya berbentuk beberapa rantai tipis yang melesat ke mulut gua itu, ingin menghentikan kemajuan pil surgawi. Adapun Ling Han, dia akan berurusan dengannya begitu dia mengambil pil celestial. Enyah Kaisar Hujan berpunuk, dan menembakkan pukulan. Aura yang mendominasi dunia melonjak keluar, dan orang itu langsung dipaksa mundur. Pria itu tercengang, dan baru kemudian dia melihat dengan serius ke arah Ling Han dan kelompoknya saat dia berkata, "Saya tidak tahu bahwa Anda orang luar akan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia adalah rahasia keempat, dan seharusnya menjadi tingkat kaisar. Pergi, 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 nak, jangan ganggu waktu bermain kita." Hun Yu melambaikan tangannya dengan acuh. Waktu bermain, ekspresi pria itu aneh. Kalian telah mengambil begitu banyak pil surgawi, dan melemparkannya ke dalam gua, semua demi waktu bermain. Siapa yang akan bermain-main seperti kalian, Hu? Tepat pada saat ini, isapan yang kuat melonjak dari mulut gua. Seketika, kerikil di daerah sekitarnya semua berguling ke arah mulut gua. Pria itu segera mengerti, dan berseru, "Ternyata, ada juga binatang asing yang tersembunyi di sini. Hahaha, kalian telah melemparkan pil celestial untuk mengeluarkannya. Itu tidak benar, untuk memancing binatang asing. Mereka seharusnya tidak melemparkan pil surgawi. Ini tidak masuk akal dalam hal logika. Mungkinkah mereka benar-benar bermain-main? Hei, pria menyebalkan, apakah kamu tidak pergi?" Hun Yu menuntut dengan tidak sabar. "Tidak ada yang bisa berbicara seperti itu padaku." Tu Jingtian, pria muda itu berpunuk, ekspresinya dipenuhi dengan kesombongan. Dia benar-benar tidak bisa memahami tindakan Ling Han dan kelompoknya. Namun dia tertarik, dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. "Kalau begitu, aku akan menghajarmu ba-asteris-asteris ngan." Hun Yu bergerak, dan menyerang Tu Jingtian. Saat Tu Jingtian bertarung dengan Hun Yu,
dia mengeluarkan teriakan perang. Saat mereka bertukar pukulan, Tu Jingtian berada di atas angin. Hunyuo memang tingkat raja, tetapi kecakapan pertempuran tingkat raja rahasia pertama kurang lebih setara dengan tingkat kaisar rahasia kedua, dan Tu Jingtian adalah tingkat kaisar rahasia ketiga. Ini adalah seluruh level kecil, dan setidaknya ada celah 10 kali kekuatan pertempuran mereka. Untungnya, Hunyuo masih memiliki kekuatan sumber langit dan bumi, dan Tu Jingtian juga memiliki keberatan, tidak berani mengeluarkan banyak kekuatan regulasi. Jadi, meskipun Hunyuo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih bisa bertahan untuk saat ini. Dia tidak akan segera dikalahkan. Ling Han dan yang lainnya tidak peduli. Jika Hunyuo menghadapi bahaya, maka apakah itu Ling Han atau Kaisar Hujan yang bergerak, mereka berdua akan dapat dengan mudah menyelesaikan dilemanya. Sekarang, perhatian mereka sebagian besar terkonsentrasi di bawah tanah. Siu, siu, siu. Beberapa saat kemudian, total 8 orang, 7 pria dan 1 wanita, terbang dari berbagai arah. Jingtian, mengapa kamu berkelahi dengan seseorang? Seorang wanita cantik bertanya. Dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok. Bibi Jin, saya curiga mereka telah menemukan sarang binatang buas, dan saat ini mencoba memancingnya keluar, kata Tu Jingtian sambil terus berjuang. Dia menikmati keunggulan, jadi dia secara alami benar-benar tenang. Sarang binatang, 8 dari mereka semua melihat ke arah mulut gua. Semuanya menunjukkan ekspresi kecurigaan. Mulut gua ini terlalu kecil, jadi pria besar apa yang bisa disembunyikannya? Wanita cantik itu mengerutkan kening, dan sepertinya sedang mempertimbangkan. Namun, setelah beberapa saat, dia menyatakan, kalian semua mundur. Lembah ini sekarang milik klan Tu kami. Kata-kata ini secara alami diarahkan pada Ling Han dan kelompoknya. Sikapnya tinggi dan angkuh. Mereka sudah berada di Clear Heaven Pass selama beberapa hari, jadi Ling Han secara alami memiliki pemahaman tentang kekuatan yang ada di sini. Dapat dikatakan bahwa ada banyak raja surgawi yang menakutkan di sini. Dalam beberapa zaman ini, mayoritas raja surgawi semuanya datang ke sini dan menetap. Beberapa memiliki keturunan mereka di sini, sementara yang lain telah mengambil murid. Singkatnya, ada sejumlah besar pasukan tingkat raja surgawi di sini. Ascending Origin Tie bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pendukung kekuatan. Jika itu adalah nama keluarga Tu. Benar, ada Raja Surgawi surga keempat dengan nama keluarga Tu, dan 9 orang ini seharusnya adalah keturunan Raja Surgawi Tu. Bagaimana mungkin Ling Han pergi? Untuk tidak mengatakan fakta bahwa 9 orang ini adalah keturunan hanya dari Raja Surgawi surga keempat. Bahkan jika mereka adalah keturunan dari Raja Surgawi surga ke-9, tidak mungkin dia akan pergi. Dia berdiri, lengan disilangkan di belakang punggungnya, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika kita tidak pergi? Tu Jin punuk dan memerintahkan, bersihkan daerah. Ya, 7 orang di belakangnya semua membungkuk dan patuh. Kemudian, mereka melompat keluar, melancarkan serangan ke Ling Han dan yang lainnya. Hong, panjang, tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Untungnya, semua orang berdiri di udara, atau mereka pasti akan tersandung dan jatuh. Apa yang sedang terjadi? Tu Jin dan yang lainnya semua tercengang. Mereka secara alami tidak akan peduli dengan gempa bumi biasa, tetapi ini adalah langit dan bumi yang baru dibuat. Jika keributan besar terjadi di sini, itu berarti langit dan bumi masih berevolusi. Ini adalah kekuatan besar dari penciptaan dunia, dan bahkan seorang raja surgawi bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Itu tidak benar. Tu Jin segera tenang. Ini bukan perubahan besar yang telah terjadi di langit dan bumi, tetapi binatang besar yang terletak di bawah tanah. Dia sudah bisa merasakan aura yang kuat. Pada awalnya, dia sangat senang karena semakin kuat aura ini, semakin tinggi tingkat kultivasi makhluk di bawahnya, dan semakin mencengangkan nilainya. Daging binatang dapat mengisi kembali kekuatan regulasi, dan obat surgawi yang dipeliharanya bisa berada di tingkat istana abadi, dan memiliki efek yang mencengangkan. Tapi dengan sangat cepat,
Ekspresi terkejutnya yang senang berubah menjadi ketakutan karena aura ini sangat kuat sampai-sampai tidak normal. Tingkat asal naik AA. Bahkan suaranya bergetar. Saat ini, langit dan bumi ini sama sekali tidak mengizinkan elit Ascending Origin Tier untuk masuk, namun sekarang makhluk Ascending Origin Tier yang hebat telah benar-benar muncul di sini. Apa artinya itu? Selama binatang besar ini menginginkannya, mereka semua harus mati. Bagaimana ini tidak menakutkan? Chapter 2236. Secara paksa menanggung kesengsaraan surgawi. Tidak ada yang membuat gerakan lain. Mungkin saja ada binatang Ascending Origin Tier yang tersembunyi di sini. Begitu muncul, itu akan mampu membunuh semua orang secara insta. Siapa yang akan berminat untuk pertempuran lebih lanjut? Jika mereka kehilangan nyawa, tidak akan ada yang tersisa. Namun Ling Han sangat mantap. Bahkan Yang Mulia Surgawi hanya bisa mengabaikan peraturan, tetapi tidak bisa memerintah tertinggi di atas langit dan bumi. Tanah ini baru dibuat, dan peraturan langit dan bumi masih disempurnakan, dan langit dan bumilah yang terkuat. Mungkin jika Yang Mulia Surgawi datang, mereka dapat secara paksa menghancurkan langit dan bumi ini. Bagaimanapun, itu baru saja terbentuk, seperti bayi yang baru lahir. Tidak mungkin itu cocok untuk Yang Mulia Surgawi. Jadi, tidak mungkin binatang besar itu muncul. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa langit dan bumi akan menghancurkannya. Hong, panjang, langit dan bumi bergetar, dan aura yang merembes menjadi semakin menakutkan. Lari cepat, Tu Jin buru-buru berseru. Siu. 9 anggota klan Tu semuanya mengaktifkan kekuatan regulasi mereka tanpa syarat, dengan paksa melesat di udara, dan meninggalkan tempat sialan ini secepat mungkin. Di dunia luar, tingkat asal Ascending bahkan tidak bernilai banyak, karena ada lebih dari cukup Raja Surgawi di Clear Heaven Pass. Tetapi di tempat ini, tingkat asal naik tidak diragukan lagi adalah penguasa tertinggi. Siapa yang bisa menandingi keberadaan seperti itu? Namun, ketika mereka melarikan diri, ada lebih banyak orang yang datang untuk menyelidiki setelah mendengar keributan itu. Lagi pula, banyak sekali Raja Surgawi yang telah membuat prediksi bahwa dengan kelahiran baru langit dan bumi ini, akan ada kekayaan luar biasa besar yang muncul. Tetapi mereka yang berasal dari Clear Heaven Pass secara alami saling mengenal. Khusus bagi mereka yang terlibat dengan Raja Surgawi, 9 klan dari klan Tu tidak berani menyembunyikan intel penting seperti itu. Kalau tidak, jika keturunan Raja Surgawi surga ke-9 meninggal di sini, bagaimana mereka bisa memikul tanggung jawab seperti itu? Oleh karena itu, saat mereka melarikan diri, mereka berteriak keras tentang makhluk Ascending Origin Tier besar yang muncul, dan melarikan diri secepat mungkin. Menaikkan tingkat asal ini membantu sisanya juga, dan mereka buru-buru melarikan diri bersama. Hunniu bertepuk tangan dan tertawa keras mendengarnya. Ini seperti batu yang telah dilemparkan dan menciptakan 1000 riak. Itu adalah adegan yang sangat menarik. Aura yang merembes dari bawah tanah menjadi semakin menakutkan. Bahkan mereka yang berada di luar lembah dapat dengan jelas merasakannya, dan mereka tidak berani mendekat sama sekali. Mereka berbalik dan melarikan diri pada kesempatan pertama. Berita tentang seekor binatang besar yang muncul dengan cepat menyebar, dan banyak sekali kekuatan yang semuanya menghindari malapetaka. Namun, ada juga beberapa orang yang melawan arus. Misalnya, Meng Feicheng, guru telah mengatakan bahwa tanah ini mungkin dapat membentuk inti dari langit dan bumi. Hanya ketika langit dan bumi baru terbentuk, akan ada core. Ketika langit dan bumi stabil, perlahan-lahan akan menghilang. Inti langit dan bumi berisi rahasia asal-usul sebuah dunia, dan merupakan ibu dari peraturan. Jika seseorang bisa mendapatkannya, akan ada harapan untuk menembus ke tingkat yang mulia surgawi, gumamnya pelan. Meskipun ini adalah dunia yang telah diciptakan dari bentrokan dua alam, bahkan jika inti langit dan bumi yang diciptakan tidak mungkin dibandingkan dengan inti ketika alam surgawi pertama kali diciptakan, itu pada akhirnya adalah harta yang berharga, lebih unggul dari semua obat surgawi lainnya. Tanah ini jelas hanya terbatas pada tingkat budidaya tingkat istana abadi,
namun makhluk tingkat asal ascending yang hebat akan segera muncul. Ini berarti bahwa inti dari langit dan bumi sangat mungkin ada di sana. Matanya bersinar terang, dan dia bergerak cepat, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Boom, boom, boom. Di dalam lembah, tanah bergerak seperti karpet. Itu bukan sesuatu yang sederhana seperti bergelombang, tetapi setiap getaran membawa serta kekuatan yang menakutkan. Peng, Ling Han menghancurkan tanah yang menyerang menjadi berkeping-keping, merasa bahwa tinjunya sebenarnya sedikit sakit. Ini hanyalah akibat yang telah diciptakan oleh binatang ascending origin tier yang hebat, tapi itu sebenarnya sangat kuat. Jika mereka menghadapi binatang besar ini secara langsung, maka mereka jelas akan dihancurkan dalam sekejap. Langit dan bumi telah membatasi tingkat kultivasi, tetapi sebenarnya ada binatang ascending origin tier yang hebat di sini. Selain itu, masih terus menjadi lebih kuat. Apakah itu makhluk terkuat di tempat ini? Permaisuri tiba-tiba bertanya. Ling Han merenung sejenak, mengangguk, dan menjawab, mungkin itu adalah Source Beast dari Source Beast, raja terkuat. Ketika langit dan bumi baru diciptakan, kumpulan makhluk paling awal yang lahir semuanya akan disebut sumber binatang. Ini adalah awal dari kehidupan. Namun, makhluk lain hanya berada di tingkat istana abadi dan tingkat jiwa pembagi, dan hanya makhluk ini yang telah mencapai tingkat asal naik, jadi tentu saja sangat istimewa. Mungkin nilainya akan melampaui semua imajinasi kita. Mereka hanya menginginkan daging dan obat surgawi dari binatang besar ini. Tetapi dari tampilan sekarang, mungkin nilai dari binatang besar ini jauh melampaui tingkat itu. Hong, lama, seperti tanah dipukuli. Setiap getaran melaju langsung ke jantung. Bahkan jika mereka adalah tingkat istana abadi, lalu bagaimana? Mereka semua pucat, merasa seperti jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka, dan menderita ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Untungnya, Ling Han dan kelompoknya semuanya sangat kuat. Bahkan Bewitching Maiden Rou adalah kaisar tingkat tertinggi, dan dia baru saja berhasil menekan ketidaknyamanan ini. Aura dari binatang besar itu meningkat tanpa batas, dan telah menyentuh batas atas dari ascending origin tier. Itu memang telah dimanjakan oleh langit dan bumi, dengan kekuatan yang jauh melampaui makhluk lain, namun masih tidak dapat membuang batasan peraturan, dan hanya bisa bersembunyi di bawah tanah dan tidak bisa muncul. Sebenarnya, ini sudah merupakan pintu belakang yang telah dibuka untuknya, tetapi jika terus menguat lebih jauh seperti ini, bahkan langit dan bumi tidak akan dapat menunjukkannya lebih pilih kasih. Bagaimanapun, langit dan bumi tidak dapat secara langsung ikut campur dalam urusan duniawi, dan hanya dapat melakukannya melalui peraturan. Namun, peraturan itu tanpa ampun, menyalurkan seperti roda penggerak, akurat, tepat, dan sepenuhnya adil. Ketika binatang besar ini benar-benar tampak seperti akan menerobos ke tingkat Raja Surgawi, peraturan negeri ini mulai menargetkannya dengan keras. Awan gelap muncul entah dari mana, tetapi tidak ada kilat yang menyambar. Sebaliknya, api tak terbatas berkobar, tetapi tidak melonjak. Itu seperti mereka mengumpulkan kekuatan. Tidak bagus, lari, ekspresi Ling Han berubah drastis. Memang, kesengsaraan surgawi tidak akan berurusan dengan orang lain selain targetnya. Tetapi jika orang lain ini, dalam sebuah kemalangan besar, kebetulan berada dalam jangkauannya, terutama ketika ia berdiri di jalan turunnya kesusahan surgawi, kesengsaraan surgawi juga akan menghapus mereka tanpa belas kasihan. Binatang besar itu berada di bawah tanah, dan mereka berdiri di atas tanah, tepat di antara kesusahan surgawi dan binatang besar itu. Bukankah ini hanya meminta pemukulan? Mereka berlima buru-buru berlari, semua menggunakan upaya terbaik mereka. Ledakan, tepat pada saat ini, cahaya pedang merah menyala jatuh dari awan, jatuh ke arah lembah. Cahaya pedang ini terbuat dari api, dengan segel yang tak terhitung jumlahnya terjalin erat, memancarkan aura yang kuat hingga ekstrim. Boom, pedang api itu turun. Itu seperti langit telah bergerak, dan menembakkan pedang yang bisa melenyapkan dewa dan membunuh dewa. Hong, panjang, seluruh lembah langsung hancur. Bebatuan beterbangan dan menari, menembak ke segala arah.
Hong, Panjang, Ling Han dan kelompoknya semua terkena bongkahan batu ini. Mereka seperti peluru artileri, dengan cepat terbang keluar dari lembah. Mereka mendarat dengan keras di tanah. Ling Han dan yang lainnya masih baik-baik saja, tapi Bewicing Maiden Row langsung memuntahkan darah, luka yang cukup parah terjadi di seluruh tubuhnya, dan dia terlihat sangat babak belur. Fisik Ling Han kuat, dan masih bisa menahan pukulan semacam ini. Dia menggertakkan giginya. Kelompok mereka tampaknya telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Sekarang, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang-orang di daerah itu, kemungkinan seluruh zona netral bisa melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Langit dan bumi ini baru saja dibuat, dan peraturannya belum lengkap. Tidak ada makhluk yang pernah mengalami kesengsaraan surgawi, namun Ling Han dan kelompoknya entah bagaimana menyebabkan salah satu dari mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Ini luar biasa, bukan? Lebih jauh lagi, makhluk yang mengalami kesusahan surgawi itu adalah binatang besar terkuat yang hanya bisa bersembunyi di lain waktu. Langit dan bumi menunjukkan kekuatannya, ingin menghapus keberadaan yang telah melampaui peraturan ini. Bilah api turun satu demi satu, menakutkan tanpa batas. Ling Han dan kelompoknya hanya bisa berdiri dan menonton. Seluruh lembah telah berubah menjadi lautan api. Ini bukan hanya deskripsi, tapi itu benar-benar berubah menjadi lautan api. Lembah asli sudah lama diratakan dengan tanah. Segel masih berkedip-kedip di dalam lautan api. Itu adalah peraturan api terkuat di negeri ini. Mungkin, itu belum mencapai tingkat Raja Surgawi, tetapi sudah dekat. Kalau tidak, itu tidak akan memenuhi syarat untuk membunuh binatang besar itu. Mengaum. Di tengah raungan marah, makhluk besar melompat keluar dari api, melolong marah ke langit. Chapter 2237. Berdiri melawan langit. Ini adalah makhluk raksasa setinggi ribuan meter. Itu tampak seperti ikan paus, tetapi memiliki sepasang sayap. Itu bukan sayap burung, tapi sayap kelelawar yang berdaging. Ada juga cakar kecil satu yang tumbuh dari sayap, ditutupi dengan sisik hitam dan menyerupai logam surgawi tertinggi. Ini adalah binatang besar itu? Ling Han dan kelompoknya semua bergumam. Binatang besar ini adalah kombinasi dari sifat-sifat unik makhluk-makhluk dari alam surgawi dan alam asing. Misalnya, paus ini adalah bentuk dari alam surgawi, tetapi sayap seperti kelelawar itu unik untuk alam asing. Binatang besar itu mengaum dengan marah ke langit, suaranya berubah menjadi gelombang besar yang meledak ke segala arah. Ling Han dan Kaisar Hujan bertukar pandang, dan kemudian menembak, mendorong tangan mereka ke langit. Boom, gelombang suara sudah menyerang, segera mendorong mereka ke slide mundur. Keduanya melepaskan raungan marah juga, meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, menopang ruang yang aman, dan melindungi Hu Niu dan wanita lainnya. Sua, sua, sua. Kain yang menutupi lengan mereka langsung tercabik-cabik, dan banyak luka muncul di lengan mereka, yang dengan cepat diikuti oleh potongan daging dan darah yang terangkat, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Binatang besar itu baru saja mengaum, dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dua bintang raja besar ditempatkan di bawah tekanan seperti itu. Syukurlah, gelombang suara akhirnya lewat. Bahkan Ling Han dan Kaisar Hujan sepertinya akan runtuh, tapi itu hanya sesaat. Mereka tidak hanya menghabiskan sebagian besar kekuatan regulasi di tubuh mereka, bahkan ki naga yang sebelumnya mereka kumpulkan melalui teknik transformasi naga benar-benar habis. Kekuatan binatang besar ini jauh melampaui tingkat asal ascending biasa. Ling Han berkata dengan pasti. Bukannya dia belum pernah melihat gerakan ascending origin tier, tetapi kekuatan mereka adalah siapa yang tahu betapa rendahnya dibandingkan dengan binatang besar ini. Itu sangat mungkin adalah raja negeri ini, dan pada awalnya ditakdirkan untuk memerintah semua makhluk hidup, kata Permaisuri perlahan. Binatang besar ini benar-benar bernasib sangat buruk untuk benar-benar bertemu dengan alkemis bintang 4 seperti Ling Han,
yang telah mempercepat pertumbuhannya dengan segala cara. Akibatnya, sekarang menjadi sasaran peraturan langit dan bumi yang ingin menghapus keberadaannya. Itu terlalu kuat, dan peraturan tidak mengizinkan itu. Sekarang lembah telah berubah menjadi lautan api, menyatu dengan peraturan kedua alam, dan kita juga tidak bisa mendekat. Bagaimana kita bisa mengambil mayat binatang besar ini? Ling Han bertanya, terjebak dalam dilema. Mereka telah membayar harga yang begitu mahal, jadi jika mereka benar-benar tidak mendapatkan apa-apa darinya, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Kami hanya bisa menunggu. Kekuatan binatang besar itu sangat kuat. Itu menentang surga, ingin memotong jalan bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Katakan, jika tidak mati, apakah itu akan menjadi yang mulia surgawi dari langit dan bumi ini? Ling Han tiba-tiba bertanya entah dari mana. Kekuatan binatang besar ini telah melampaui batas peraturan. Jika bahkan peraturan tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, ia akan dapat mengabaikan peraturan. Lalu, bukankah itu yang mulia surgawi? Namun, dengan tingkat langit dan bumi yang berbeda di sini, kekuatan tingkat yang mulia surgawi juga akan berbeda. Yang mulia surgawi di sini hanya akan menjadi tingkat raja surgawi tingkat. Tetapi jika binatang besar ini berhasil bertahan, pasti tidak ada yang bisa menandingi mereka berlima. Mereka hanya akan bisa melepaskan ide untuk mendapatkan harta darinya. Huf, Ling Han menghela nafas. Huf, Hun Yu menghela nafas juga. Mereka berlima merasa sangat murung. Pada awalnya, mereka ingin mendapat untung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil yang sebenarnya. Binatang besar, tolong mati. Hun Yu menyatukan kedua tangannya, ekspresinya sangat tulus. Niu masih ingin merasakan dagingmu. Kamu tidak boleh mengecewakan Niu, atau Niu akan mengutukmu untuk melajang seumur hidup. Empat lainnya segera menertawakan ini. Hu Niu tetaplah Hu Niu. Proses berpikirnya selalu berbeda dari yang lain. Binatang besar itu bertarung dengan surga. Itu mengacungkan sayapnya, menciptakan angin liar dengan setiap naik turunnya, dan mengubahnya menjadi bilah angin yang menyapu ke arah langit, merobek api dengan paksa. Sangat kuat. Bisakah itu benar-benar menentang surga, dan bahkan menghancurkan kesengsaraan surgawi? Mereka berlima semua khawatir. Untungnya, meskipun awan berapi-api telah pecah, bahkan awan yang lebih berapi-api segera meluncur, membentuk serangan yang menakutkan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Binatang besar itu bertahan dengan keras kepala, jalannya tak berujung. Itu bisa mengendalikan berbagai peraturan air, api, petir, logam, dan sebagainya, ditambah peraturan lain yang Ling Han dan kelompoknya tidak bisa mengerti. Ini harusnya peraturan alam asing. Tetapi tidak peduli bagaimana ia berjuang, kekuatan langit dan bumi selalu lebih kuat. Di kolam surga dan bumi ini, semua keberadaan hanya akan menjadi ikan kecil. Bagaimana mungkin mereka bisa berdiri melawan langit dan bumi? Binatang besar ini mulai mengalami cedera, meneteskan darah dari seluruh tubuhnya, dan darahnya sebenarnya berwarna hijau tua, memiliki energi kehidupan yang menakjubkan. Saat itu berceceran ke tanah, sebenarnya akan ada rumput yang berjuang untuk tumbuh di tempat itu. Kemudian, darah akan mengambil bentuk rusa kecil, anak anjing, dan sebagainya, berlarian ke sana kemari. Ling Han dan yang lainnya semua menonton dengan kaget. Binatang besar ini jelas merupakan ramuan hebat yang luar biasa. Energi hidupnya terlalu tak terbatas. Itu tidak pasti. Kaisar Hujan segera menghujani parade. Peraturan kedua alam berbeda, dan darah binatang besar mungkin menjadi tonik tertinggi untuk negeri ini. Tetapi bagi kita, itu bisa menjadi racun. Benar, Ling Han dan yang lainnya semua mengangguk, karena racun yang mereka buat adalah tonik yang sangat efektif untuk binatang besar itu. Mungkin saja darah dan dagingnya akan menjadi racun yang kuat bagi mereka. Tetap saja, energi kehidupan dari binatang besar itu begitu kuat sehingga bahkan darahnya dapat bermanifestasi menjadi makhluk hidup lainnya. Ini adalah kekuatan penciptaan. Persis seperti apa keberadaan itu, setelah melampaui batas peraturan, ia masih hidup, dan darahnya dapat membentuk makhluk hidup. Ini terlalu tak terbayangkan.
batas kekuatan besar langit dan bumi benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika kita mengacak-acak otak kita, renung mereka berlima dengan sedih. Semakin banyak orang yang muncul, tidak ada satu orang pun yang mendekat. Mereka semua memperhatikan dari kejauhan, siapa yang berani menghalangi kekuatan besar surga dan bumi? Tetapi mereka semua tahu bahwa binatang besar ini sudah dekat dengan akhir garis keturunannya, dan daging serta darahnya akan sangat berguna. Dan binatang besar ini juga hampir hancur. Salah satu sayapnya telah dicabut secara paksa, ekornya dipotong oleh pedang yang berapi-api, dan bahkan tulang putih yang menakutkan dapat terlihat dari berbagai tempat di tubuhnya. Auranya naik dan turun dengan goyah. Ini adalah tanda kematian yang akan datang. Semua orang tertarik dan gelisah. Setelah binatang besar ini dibunuh oleh kesusahan surgawi, persaingan sengit akan pecah di antara mereka. Mengkonsumsi daging binatang besar ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan teknik luar biasa dari kekuatan sumber dari langit dan bumi ini, dan seberapa berhargakah obat surgawi yang telah dipelihara oleh binatang besar ini? Kakak kedua, kamu pergi dan ambil mayat binatang besar itu nanti. Saya akan melihat ke bawah tanah, kata Ling Han. Mayat binatang besar itu memang berharga, tapi Ling Han lebih penasaran dengan lokasi yang mampu memelihara binatang besar seperti itu. Mungkin rahasia yang lebih mengejutkan ada di sana. Tentu saja, mungkin juga tidak ada apa-apa di sana. Baiklah, Kaisar Hujan mengangguk, percaya diri dan mendominasi. Ling Han melihat ke arah Hu Niu dan Permaisuri. Kalian berdua membantu kakak kedua. Kedua wanita itu mengangguk. Jika hanya menjelajah, satu orang sudah cukup, tetapi persaingan di permukaan akan membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana dengan saya? Penyihir Maiden Row bertanya dengan sangat bersemangat. Dia tidak ingin menjadi penonton belaka. Kamu, Ling Han menatapnya. Ekspresi penyihir Maiden Row dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak keberatan betapa sulitnya misi yang didelegasikan Ling Han kepadanya. Sebaliknya, itu berarti Ling Han memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Ling Han merenung sejenak, dan akhirnya berkata, adapun kamu, apapun yang kamu suka. *CK. Sihir Maiden Row membusungkan diri dengan marah. Baik atau buruk, dia juga seorang kaisar rahasia tingkat pertama, dan akan ditempatkan di posisi penting dalam kekuatan besar apapun. Lagi pula, bahkan di sekte tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 yang hebat, hanya akan ada kurang dari 10 tingkat kaisar. Ling Han mengabaikannya, dan hanya menatap langit dengan konsentrasi. Boom, gelombang api yang menakutkan melonjak melewati, dan binatang besar itu tiba-tiba terpotong menjadi dua. Itu melepaskan gelombang perlawanan melalui indera surgawinya, namun bentuknya dengan cepat jatuh dari langit, dan auranya segera mulai menyebar. Chapter 2238. Kompetisi. Awalnya, binatang besar ini bisa menjadi penguasa dunia ini. Itu telah dimanjakan oleh surga, dan kekuatannya bahkan telah melampaui peraturan. Jika diberi sedikit lebih banyak waktu untuk tumbuh, maka peraturan pun tidak mungkin merusaknya. Namun sekarang, ia dipaksa untuk bertarung terlebih dahulu, dan hasilnya adalah ia hanya bisa mati dalam keputusasaan, jadi secara alami dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tetapi pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Siapa yang tahu jika binatang besar ini masih memiliki nafas kehidupan di dalamnya? Keberadaan semacam ini terlalu menakutkan, dan bahkan jika itu adalah tingkat raja rahasia kelima yang mendekat, mereka hanya akan dibunuh secara insta. Kesengsaraan surgawi mulai menyebar dengan cepat. Tidak hanya awan gelap di langit menghilang, bahkan lautan api itu dengan cepat padam, dan jurang yang dalam telah ditinggalkan di tempatnya, kedalamannya tak terduga. Bergerak, Ling Han dan Kaisar Hujan melesat keluar pada saat yang sama. Satu menyerbu menuju lubang yang dalam, sementara yang lain menyerang binatang besar itu. Siu, siu, siu. Bukan hanya mereka. Semua orang di sekitar seperti hiu yang mencium bau darah,
Semua menembak ke arah binatang besar itu, dan ingin mengambil bagian mereka sendiri dari jarahan itu. Enyahlah, aku keturunan dari Raja Surgawi Zhang. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Petui, aku adalah cucu generasi ke-7 dari Raja Surgawi yang tercerahkan. Kamu pikir kamu siapa? Kami dari klan Chang mengumumkan bahwa binatang besar ini adalah milik kita sekarang. Saat mereka bertarung, mereka berteriak dengan keras. Semua mencoba menggunakan latar belakang mereka untuk menakut-nakuti yang lain sehingga mereka bisa memonopoli keuntungan. Tapi ada terlalu banyak Raja Surgawi di Clear Heaven Pass. Hanya Raja Surgawi surga ke-9 yang berjumlah puluhan, dan tentu saja ada lebih banyak Raja Surgawi di bawah tingkat itu. Siapa yang bisa menakuti yang lain? Bahkan jika ada perbedaan level di antara Raja Surgawi, siapa yang akan peduli dalam situasi kacau seperti itu? Mereka semua menyerang dengan gila-gilaan. Ling Han mengabaikan mereka. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Kaisar Hujan, Hun Yu, dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak dapat memonopoli binatang besar ini sepenuhnya, setidaknya mereka akan dapat mengambil bagian yang besar dari harta rampasan itu. Dia melesat melalui jurang yang dalam, mencoba yang terbaik untuk mengingat tempat dari mana binatang besar itu muncul. Itu di sini. Segera, dia menemukan suatu tempat karena di dasar lubang yang relatif datar ini, sebenarnya ada lubang besar lain yang dalam dengan kedalaman yang tidak terlihat. Tentu saja, dibandingkan dengan lautan ini, lubang ini jauh lebih kecil. Diameternya sekitar beberapa ribu meter. Dilihat dari ukurannya, itu sangat cocok dengan ukuran binatang besar itu. Tanpa ragu, Ling Han melompat ke dalam lubang. Awalnya, di sini gelap gulita, tapi dia segera melihat cahaya. Itu sebenarnya bintang, langit dan bumi ini sedang mengembangkan dunianya sendiri, sama seperti alam tempat mereka berada, di mana terdapat alam kuno dan alam surgawi. Itu juga sama di sini. Tingkat lain saat ini sedang dikembangkan di dalam, diisi dengan bintang-bintang, matahari, dan bulan yang tergantung di langit. Di tempat ini, Ling Han menemukan bahwa dia sangat kuat. Dia bisa menghancurkan bintang dengan satu nafas. Ini bukan kesalahpahaman, tapi memang begitu. Jika dia kembali ke alam kuno, dia bisa dengan mudah menghancurkan sebuah bintang hanya dengan mengulurkan tangannya. Namun, langit dan bumi memiliki aturannya sendiri. Dia terlalu kuat, dan jika dia pergi ke alam kuno, dia pasti akan berada di bawah batasan ketat. Kekuatan pertempurannya ditekan sejauh yang diizinkan oleh alam kuno. Kalau tidak, dia pasti akan diusir oleh langit dan bumi kembali ke alam surgawi, atau dihancurkan dan mati di sana. Alam kuno hanya lemah dalam peraturan, tetapi langit dan bumi masih langit dan bumi, dan bahkan yang mulia surgawi tidak mungkin melawan langit dan bumi. Ling Han melintasi lubang itu. Tempat ini tidak tampak seperti tempat tinggal binatang besar itu, dan yang lebih penting adalah apa yang pertama kali dilihatnya dengan jelas adalah sebuah mata, dan jelas tidak terlihat seperti binatang besar itu. Perasaan yang diberikan mata ini kepadanya terlalu luar biasa, jadi yang benar-benar dicari Ling Han adalah mata itu. Dia sedikit goyah karena dia merasakan gelombang aura menakutkan dari belakangnya. Seseorang dengan cepat mendekat, dan itu bukan hanya satu orang. Ling Han berhenti, berbalik, dan melihat ke belakang. Seorang pemuda saat ini terbang dengan cepat, dan ada beberapa orang lagi yang berlari di udara di belakangnya. Enyah, saat pemuda itu mendekat, dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Boom, kekuatan asalnya membentuk tangan raksasa yang menakutkan. Kemanapun dia lewat, semua bintang akan langsung hancur. Bintang-bintang ini baru saja terbentuk dan sangat rapuh sejak awal. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kekuatan tingkat istana abadi rahasia kelima? Ling Han sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia telah menghabiskan simpanan Dragon Key-nya sepenuhnya untuk melawan gelombang suara yang diledakkan oleh binatang besar itu. Sekarang, secara alami tidak mungkin dia memiliki kekuatan lagi untuk menghadapi serangan langsung dari Raja tingkat kelima rahasia. Namun, pria ini benar-benar terlalu keras. Jika ada yang mengatakan kata enyahlah, seharusnya Ling Han yang memiliki hak itu sebagai orang pertama yang menemukan tempat ini. Bagaimana mendominasi?
Ling Han punuk dan menggunakan Void Space. Dia membentuk ribuan salinan dirinya dan dengan mudah menghindari pukulan ini. Pemuda itu menunjukkan sedikit kejutan saat kemajuannya terhenti tiba-tiba. Matanya bersinar terang, terfokus pada Ling Han. Untuk bisa menghindari seranganku, Meng Feicheng, kamu tidak terlalu biasa. Dia menyilangkan tangannya di belakangnya dan menyatakan, tidak terlalu buruk. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi anjingku. Sebagai murid pribadi Raja Surgawi Surga ke-9, dia memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Ling Han tidak menjawab, dan gelombang ketiga orang sudah tiba. Ini adalah sekelompok 9 orang muda, yang praktis terlihat sama. Pakaian mereka juga identik, dan tidak ada yang bisa membedakan satu dari yang lain. Oh, jadi itu saudara Meng, 9 orang berbicara pada saat yang sama. Jelas 9 pria yang berbicara, namun hanya dengan suaranya saja, seolah-olah itu adalah satu orang yang berbicara, yang sangat aneh. Meng Feicheng berbalik untuk melihat, dan tatapannya sedikit berkedip. Namun, dia tidak mengungkapkan apapun dalam ekspresinya saat dia bertanya, 9 harimau dari klan Chang? Hehe, ini sudah menjadi wilayahku. Jadi tolong beri aku sedikit wajah dan pergi dari sini. Klan Chang juga merupakan kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Raja Surgawi zaman yang meliputi tidak sedikit pun lebih rendah dari tuannya sendiri. Jadi dia secara alami tidak berani bertindak terlalu sombong. Selanjutnya, klan Chang diberkati oleh surga. Tidak hanya ketujuh putra Raja Surgawi zaman yang meliputi menjadi Raja Surgawi, 9 macan ini juga dilahirkan oleh ibu yang sama, dari rahim yang sama. Meskipun mereka hanya memiliki bakat tingkat kaisar, 9 dari mereka terhubung secara mental, dan mereka bisa menyamai tingkat raja bersama-sama. Karenanya, 9 orang ini adalah lawan kuatnya. Hehe, kami berharap untuk meminta saudara Meng untuk menunjukkan kepada kami beberapa wajah, dan menyerahkan tempat ini kepada kami. 9 macan dari klan Chang semuanya berkata, 9 dari mereka berbicara seperti satu. Ling Han tidak bisa menahan senyum sedikit. Jika Hun Yu ada di sini, dia pasti akan sangat penasaran. Apakah kalian makan bersama? Apakah kalian juga menggunakan toilet bersama? Apakah kamu masing-masing menikahi satu istri, atau berbagi satu di antara kamu sendiri? Lalu, bagaimana dengan penyempurnaan pernikahan? Akankah 8 lainnya hanya berdiri dan menonton? Ekspresi Meng Feicheng menjadi gelap, dan dia berkata, aku telah berjanji pada tuanku untuk memberikan hadiah berharga kepadanya. Apakah Anda semua ingin memaksa saya untuk kembali dengan tangan kosong? 9 macan dari klan Chang juga menyeringai dingin. Kami juga telah diperintahkan oleh nenek moyang kami untuk mengambil alih zona netral ini, dan tidak dapat membiarkan siapapun mengambil satu rumput atau pohon pun. Jadi kami khawatir keinginan saudara Meng tidak dapat dipenuhi. Jadi kita hanya bisa menyelesaikannya melalui pertempuran. Meng Feicheng bertanya dengan tenang. Dalam keadaan normal, dia secara alami tidak akan takut pada 9 macan klan Chang. Tetapi di tempat ini, kekuatan regulasi terbatas. Dia takut dia akan menghadapi lawan yang kuat bahkan setelah mengalahkan 9 macan klan Chang. Jika itu terjadi, mungkin saja dia bukan tandingannya. Tentu saja, lawan yang kuat ini tidak termasuk Ling Han. Dia hanyalah rahasia pertama, dan bahkan jika dia adalah tingkat raja, Meng Feicheng akan dapat menekan yang pertama dengan mudah dengan satu gerakan. Ayo bertarung! 9 macan klan Chang semuanya berseru keras, memancarkan semangat juang yang membara. Meng Feicheng tidak bergerak, melainkan melihat ke kejauhan. Namun, kita juga tidak bisa membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. 9 macan dari klan Chang semuanya juga menoleh. Kakak Liu, berapa lama kamu akan tetap bersembunyi? Meng Feicheng bertanya dengan tenang. Chapter 2239. Berbagai kekuatan. Hehe, seperti yang diharapkan dari saudara Meng. Bahkan ini belum bisa menipumu. Dengan tawa, dentuman, sebuah bintang tiba-tiba meledak berkeping-keping, dan seorang pemuda berjalan keluar dari dalam. Dibandingkan dengan bintang, dia secara alami dapat diabaikan dalam ukuran.
tetapi aura yang dia pancarkan jauh melampaui itu, seolah-olah dia adalah raksasa yang menopang surga. Liu Sanbian, mata Meng Feicheng sedikit menyipit. Saya pikir kekuatan mistik surga dan bumi yang tersembunyi saya telah mencapai ketinggian yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Brother Meng masih akan melihatnya. Kamu benar-benar luar biasa, pemuda, Liu Sanbian berkata sambil tersenyum, tetapi meskipun senyumnya sangat tenang, itu memancarkan rasa dingin dan dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap Meng Feicheng. Dia dipenuhi dengan keyakinan dalam teknik penyembunyiannya, dan berpikir bahwa hanya Ascending Origin Tie yang dapat menemukan kehadirannya, namun Meng Feicheng dengan mudah melihatnya, yang secara alami memenuhinya dengan niat membunuh. Namun Meng Feicheng tersenyum tenang, dan berkata, "Kamu salah. Saya hanya membuat deduksi berdasarkan kepribadian Anda, dan berasumsi bahwa seseorang seperti Anda pasti akan menyembunyikan dirinya dalam bayang-bayang untuk mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi, dan hanya menarik Anda keluar. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar ada di sana." Ini, tanpa sadar, ekspresi Liu Sanbian berubah jelek. Dia sebenarnya telah ditarik keluar. Meng Feicheng ini benar-benar terlalu tercela. Kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan Meng Feicheng dan 9 macan kelancang, tetapi karena kepribadiannya, dia selalu lebih suka mengambil keuntungan. Namun sekarang, Meng Feicheng telah menariknya keluar sebelumnya, yang membuatnya merasa sangat kesal. 9 harimau bersaudara dari kelancang, haruskah kita bekerja sama terlebih dahulu, dan mengusir Meng Feicheng? Dia menyarankan. Mereka tidak akan berani melakukan pembunuhan. Meng Feicheng memiliki latar belakang yang kuat. Tuannya adalah Raja Surgawi Pedang selamanya, dan dikabarkan bahwa dia telah mencapai Dao melalui pedang surgawinya. Dalam hal kekuatan, dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara Raja Surgawi Surga ke-9. Jika Meng Feicheng terbunuh, Raja Surgawi Pedang selamanya ini pasti tidak akan menyerah, dan bahkan akan mengguncang Clear Heaven Pass. Tentu, 9 macan dari kelancang setuju. Untuk menghindari perubahan mendadak, kenapa kita tidak segera bergerak? Liu Sanbian bertanya sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, siapa yang tahu jika akan ada lebih banyak elit yang datang ke sini, dan kekuatan regulasi yang bisa digunakan semua orang terbatas. Bahkan jika mereka sekarang tahu bahwa daging binatang di sini dapat mengisi kembali kekuatan regulasi mereka, berapa banyak yang bisa mereka persiapkan sebelumnya? Mereka harus menempati tempat ini sesegera mungkin dan menjadikannya fakta. Meng Feicheng tertawa keras, dan berkata, "Sebelum itu, klan Liu, serta 9 anggota kelancang, tidakkah menurutmu kita harus menyingkirkan orang luar ini terlebih dahulu? Dia hanyalah rahasia pertama," Liu Sanbian segera menyatakan dengan jijik. "Meng Feicheng, kamu benar-benar jatuh semakin jauh di belakang, bahkan mewaspadai rahasia pertama? Pria ini tidak biasa," kata Meng Feicheng. "Paling tidak, aku belum bisa membunuhnya dengan satu serangan." Pria ini benar-benar sangat kasar. Untuk menyingkirkan Ling Han, dia sebenarnya rela menamparkan wajahnya sendiri. Tentu saja, ini bukan serangan yang menyakitkan, tapi bagaimanapun juga, itu masih merupakan pukulan bagi harga dirinya. 9 macan kelancang dan Liu Sanbian semua menatap Ling Han, ekspresi aneh di wajah mereka. Siapa yang peduli jika bocah ini benar-benar sekuat itu? Karena dia orang luar, pertama-tama kita harus menyingkirkannya, dan membicarakan hal-hal lain, kata Liu Sanbian segera. "Ini adalah wilayah kita, dan bahkan orang luar ingin bagian dari jarahan?" 9 macan dari kelancang menyeringai dingin. Tidak ada tanda-tanda mereka dalam perlawanan terhadap alam asing, dan sekarang setelah ada manfaat yang bisa didapat, mereka semua telah datang. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Ling Han secara alami mengutuk Meng Feicheng di dalam hatinya. Ling Han sebenarnya telah merencanakan untuk mengambil keuntungan dari perselisihan internal mereka, tetapi tidak berpikir bahwa Meng Feicheng akan sangat jahat, menyeretnya ke dalam masalah ini juga, dan sebagai orang yang menanggung beban pada saat itu. Namun, dia secara alami tidak akan menunjukkan moral yang lemah, dan berkata, "Jangan berbicara tentang dirimu dengan cara yang begitu mulia.
Dengan invasi alam asing, tidak mungkin ada orang di bawah tingkat Raja Surgawi yang bisa menandingi mereka, dan mereka hanya akan mati sia-sia. Selanjutnya, generasi dan generasi Raja Surgawi pada akhirnya akan datang ke sini. Dan bukankah itu hanya untuk menyumbangkan kekuatan mereka sendiri demi alam surgawi? Sebaliknya, Anda orang-orang yang hanya tahu untuk menyombongkan diri tentang kejayaan leluhur Anda di masa lalu, sementara Anda sendiri hanya akan bersaing keras untuk harga diri Anda sendiri, yang sama sekali tidak berguna. Dengan kata-kata ini, Meng Feicheng dan yang lainnya semua terlihat mengancam. Saat mereka melihatnya, satu-satunya reaksi Ling Han adalah melarikan diri dengan panik. Sebenarnya, mereka tidak memiliki niat kuat untuk membunuh Ling Han, dan hanya ingin menakutinya. Jelas tidak mungkin mereka mengejarnya untuk membunuhnya. Bagaimana mereka bisa mengingat karakter kecil seperti itu, tapi Ling Han benar-benar berani mengejek mereka, dan ini tidak dapat diterima oleh mereka, bahkan jika apa yang dikatakan Ling Han sepenuhnya benar. Mulut yang beracun. Kamu mencari kematian. Mereka semua berbicara dengan dingin. Tatapan mereka diarahkan pada Ling Han yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Han tidak takut dan berdiri dengan tangan disilangkan di belakang saat dia berkata, "Ayo, biarkan aku melihat kekuatan apa yang sebenarnya kamu miliki." Mati, Liu Sanbian adalah yang pertama bergerak, mengirimkan serangan telapak tangan. Itu berubah menjadi batu giling besar yang turun ke Ling Han. Pukulan ini sangat menakutkan saat peraturan melonjak, dan peng, peng, peng. Bintang-bintang di daerah sekitarnya semua meledak satu demi satu. Ling Han menggunakan void space dan bisa maju dan mundur dengan mudah. Liu Sanbian dan 9 macan kelancang semuanya tampak tercengang, terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Ling Han. Dalam pikiran mereka, karena Liu Sanbian sudah bergerak, itu pasti akan menghasilkan penangkapan yang mudah. Meng Feicheng memang tidak salah bicara. Anak nakal ini cukup aneh. Kalau begitu mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan orang luar ini yang tidak tahu apa yang baik untuknya, 9 macan dari kelancang menyatakan, dan 9 dari mereka terpisah sedikit, menyegel sudut. Liu Sanbian dan Meng Feicheng juga menutup sudut masing-masing, membentuk pengepungan segitiga, sementara Ling Han berada di tengah. Meskipun mereka menggertaknya dengan keuntungan dalam jumlah, dan ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka, Meng Feicheng dan yang lainnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Dia hanyalah rahasia pertama, dan tidak mungkin mereka menganggapnya sebagai saingan. Dalam hal ini, tentu saja semakin cepat dia terbunuh, semakin baik, dan kemudian mereka dapat memfokuskan waktu mereka pada hal-hal yang serius. Ledakan. Ketiga pihak bergerak pada saat yang sama, menutup semua rute pelarian untuk Ling Han. Tangan kiri Ling Han mengendalikan ruang, sementara tangan kanannya memanipulasi waktu. Kedua regulasi tersalurkan, dan ruang dan waktu langsung terganggu. Dia mengangkat satu kaki, dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sangat jauh. Peraturan luar angkasa, alis Liu Sanbian berkerut. Peraturan di luar 5 elemen semuanya luar biasa kuat, dan peraturan luar angkasa adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Tidak, ada juga peraturan waktu, tambah Meng Feicheng. Mendengar ini, kerutan Liu Sanbian semakin dalam. Peraturan waktu dapat dianggap tak terkalahkan melawan semua lawan dengan tingkat kultivasi yang sama sebelum tingkat Raja Surgawi. Faktanya, itu benar-benar dapat mengubah tingkat Raja, memungkinkan kecakapan pertempurannya langsung melonjak ke tingkat-tingkat kaisar. Ling Han menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, tampak benar-benar santai. Itu semua kekuatanmu, hehe, kamu hanya begitu kuat. Kata-kata yang sombong, Meng Feicheng dan yang lainnya semua marah, dan bergerak sekali lagi. Boom, rantai surgawi segera terbentuk dari berbagai jenis peraturan, menyebar ke seluruh ruang, dan cahaya Dao meledak dengan liar, menghancurkan semua bintang di sekitarnya. Ling Han terkekeh, dan hanya terus-menerus menyalurkan peraturan ruang dan waktu, bergerak dengan lancar. Dia sama sekali tidak punya niat untuk menghadapi mereka secara langsung. Secara alami tidak ada masa depan yang bisa didapat jika dia menghadapi mereka secara langsung. Tidak mungkin dia bisa menandingi tingkat Raja Rahasia kelima.
apalagi jika itu setara dengan memiliki 3 tingkat raja rahasia kelima sekarang. Meng Feicheng dan yang lainnya semua menggunakan berbagai teknik surgawi, ingin menekan Ling Han atau bahkan membunuhnya, namun bahkan tidak bisa menyentuh sudut jubah Ling Han. Mereka tidak memanggil alat pseudo celestial mereka, karena ini akan menjadi biaya tambahan dari kekuatan regulasi mereka. Kecuali jika mereka memiliki kepastian kemenangan yang mutlak, ini hanya akan meningkatkan biaya kekuatan regulasi mereka. Selain itu, dekrit tingkat Raja Surgawi juga tidak akan banyak berguna di sini, karena tempat ini membatasi tingkat kultivasi. Jika mereka memanggil dekrit tingkat Raja Surgawi, itu akan langsung dihancurkan dan dihancurkan oleh langit dan bumi. Ling Han secara alami benar-benar tenang dan tidak tergesa-gesa. Chapter 2240. Kubus Ajaib Asal. Di ruang ini, Ling Han memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melelahkan siapapun sampai mati. Kecuali lawan juga memiliki harta berharga surgawi dan dapat mengekstrak kekuatan regulasi tanpa akhir selama beberapa hari. 12 dari mereka semua memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Sua. Seseorang dengan penglihatan yang lebih buruk tidak akan dapat melihat diri mereka yang sebenarnya sama sekali, dan hanya akan merasa bahwa orang-orang memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka itu karena Ling Han dan yang lainnya bergerak terlalu cepat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, Ling Han tertawa terbahak-bahak, sosoknya tak terduga dalam gerakannya. Meng Feicheng dan yang lainnya sudah dibuat marah oleh Ling Han dan bertekad untuk menangkapnya. Mereka semua menyerang ke depan dengan sungguh-sungguh, menyerang dengan keras sepanjang waktu, dan ingin membatasi teknik gerakannya. Mereka tidak khawatir sama sekali bahwa kekuatan regulasi mereka akan benar-benar habis, karena mereka setara dengan 3 tingkatan Raja Rahasia kelima. Salah satu dari mereka memiliki yang tahu berapa kali lebih banyak kekuatan regulasi daripada yang terkunci di tubuh Ling Han, terlebih lagi ketika ada 3 dari mereka. Jika seseorang benar-benar akan kelelahan, itu pasti Ling Han yang pertama-tama akan menggunakan semua kekuatan regulasinya. Ling Han sangat jahat. Saat dia berlari, dia terus mengeluarkan daging binatang untuk konsumsi. Sepertinya dia akan benar-benar menghabiskan kekuatan regulasinya, dan harus mengonsumsi daging binatang untuk mengisi kembali apa yang telah dia habiskan. Meng Feicheng dan yang lainnya secara alami mempercayainya sepenuhnya. Dia hanyalah rahasia pertama, jadi secara alami tidak mungkin dia bisa bertahan lama. Mari kita lebih berusaha. Liu Sanbian menunjukkan ekspresi bengkok. Meskipun daging binatang dapat mengisi kembali kekuatan regulasi, itu hanya seperti secangkir air yang dilemparkan ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Ling Han tertawa dalam hati. Apa yang dia makan sama sekali bukan daging makhluk hidup di sini, melainkan daging binatang dari alam surgawi. Namun, itu sudah dipanggang menjadi daging kering, jadi siapa yang bisa membedakannya? Dia berlari tanpa henti, dan juga makan terus-menerus, menghabiskan siapa yang tahu berapa banyak daging binatang. Meng Feicheng dan yang lainnya semua ingin menghentikan Ling Han, menekannya, dan kemudian bertanya kepadanya, berapa banyak makhluk hidup di tempat ini yang telah kamu buru? Bagaimana Anda bisa terus makan tanpa akhir? Jika seseorang terus makan seperti dia, bahkan segunung daging akan dimakan sepenuhnya. Setelah mengejar beberapa saat lebih lama, semua ekspresi mereka sedikit berubah. Itu karena mereka menemukan bahwa kekuatan regulasi mereka terlalu cepat habis, dan kecepatan mereka sebenarnya menurun. Mereka bahkan lebih terkejut. Berapa banyak daging binatang yang dikonsumsi Ling Han sehingga dia benar-benar bisa melelahkan mereka sejauh ini, itu tidak bisa dihindari. Mereka juga hanya bisa mengambil beberapa daging binatang untuk diisi ulang. Jika mereka benar-benar ingin menghabiskan semua kekuatan regulasi mereka, tingkatan Raja Rahasia kelima dan tingkatan Kaisar seperti mereka semua akan menjadi sampah. Mereka bahkan akan lebih lemah dari memutuskan tingkat duniawi. Ling Han melihat ini terjadi, dan tidak bisa menahan senyum dingin. Sudah hampir waktunya baginya untuk mengubah sikap defensifnya menjadi sikap ofensif. Dia terus berlari. Dia sudah berlari selama beberapa hari. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan di ruang ini,
tetapi praktis tidak ada perubahan pada pemandangan di sekitarnya sama sekali. Bintang-bintang besar ada di sekitar mereka, dan seluruh ruang itu tandus dan sunyi. Dia berhenti tiba-tiba, dan melihat bahwa cahaya warna-warni benar-benar memancar di depannya, tampak sangat indah dan menakjubkan. Dia maju beberapa langkah lagi. Dia langsung meninggalkan jutaan dan jutaan km di belakangnya. Ada peraturan ruang angkasa yang misterius di tempat ini. Kalau tidak, pasti tidak mungkin zona netral bisa sebesar ini. Sekarang, dia bisa melihat dengan jelas, benda yang memancarkan cahaya warna-warni sebenarnya adalah sebuah kubus. Tetapi kubus ini terdiri dari 27 kubus yang lebih kecil, dan setiap kubus memiliki warna yang berbeda. Setelah dilihat lebih dekat, setiap kubus yang lebih kecil selanjutnya terdiri dari 27 kubus yang lebih kecil lagi, dan dengan cara itu, kubus-kubus itu terbelah terus-menerus tanpa ujung atau batas, dan sebuah mata kadang-kadang akan muncul di permukaan kubus yang menghadap Ling Han, yang terlihat sangat dalam. Ling Han hanya meliriknya, dan perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Dia sebenarnya lupa bahwa masih ada 12 elit yang mengejarnya dari belakang. Bagaimanapun, dia adalah bintang raja. Ketika embusan serangan yang menakutkan mendekat, dia masih bereaksi tepat waktu, dan buru-buru menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan segel kuno muncul satu demi satu. Peng, dia langsung dikirim terbang, tetapi tidak terluka sama sekali. Ini adalah Meng Fei Cheng, dan yang lainnya juga telah melihat kubus itu, dan seperti Ling Han, mereka juga tampak linglung. Ling Han telah benar-benar mendapatkan kembali akalnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati betapa menakjubkannya hal itu benar-benar menyebabkan perhatiannya terserap sepenuhnya. Inti dari langit dan bumi, seruan ini terdengar dari mulut Meng Fei Cheng. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia langsung terlihat menyesal. Dia benar-benar terlalu bersemangat, atau sama sekali tidak mungkin dia akan membocorkan rahasia yang begitu besar dengan kehalusannya. Sementara itu, Liu Sanbian menyeringai dingin. Meng Fei Cheng, bukan hanya kamu yang tahu rahasia inti langit dan bumi. Selain itu, nenek moyang saya juga telah meramalkan bahwa inti langit dan bumi ini diberi nama kubus ajaib asal. Namun, dunia ini pada akhirnya hanya diciptakan dari bentrokan dua alam, dan tidak dapat benar-benar dianggap sebagai dunia yang hebat. Jadi kekuatan langit dan bumi hanya tingkat pseudo-heavenly venerable. Hanya tier pseudo-heavenly venerable, nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Sebenarnya, bukan karena jangkauannya yang sangat tinggi, melainkan karena ketika Raja Surgawi di belakangnya mengatakan ini, itu adalah nada yang dia gunakan, dan Liu Sanbian tanpa sadar meniru nada itu. Kalau tidak, bagaimana rahasia kelima hanya berani menghina kekuatan tingkat mulia surgawi? Ini terdengar sangat mengejutkan. Tetapi setelah direnungkan lebih lanjut, bahkan tingkat yang mulia surgawi hanya bisa memerintah di atas peraturan, dan mereka masih sangat dapat diabaikan di depan kekuatan langit dan bumi. Namun, kekuatan surga dan bumi di tempat ini hanya di tingkat pseudo surgawi yang mulia, yang sangat jauh dari dunia besar yang asli seperti alam surgawi dan alam asing. Tetapi ketika Ling Han mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Harta karun dari pseudo heavenly venerable tier, kamu harus mendapatkan origin magic cube ini. Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Dunia ini memiliki batasan pada semua di bawah tingkat istana abadi. Bahkan jika itu adalah alat tingkat mulia surgawi, itu tidak mau melawannya. Itu karena bahkan jika langit dan bumi ini tidak lengkap, kekuatannya masih tak ada habisnya dan tak terbatas, melampaui semua individu. Menara kecil bahkan tidak mengomunikasikan apapun secara mental, dan itu justru karena tidak ingin menjadi sasaran langit dan bumi di sini. Namun pada saat ini, itu tiba-tiba berbicara, yang menunjukkan betapa pentingnya origin magic cube ini. Ling Han mengangguk. Dia datang untuk harta karun di sini, jadi tentu saja tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Namun, dia bertanya secara mental, untuk apa itu bisa digunakan? Jika Anda dapat memperbaiki harta ini, tingkat kultivasi Anda akan langsung melonjak ke tingkat Raja Surgawi Surga ke-9,
tetapi dao Anda hanya akan terbatas pada tingkat itu, kata menara kecil. Namun, Origin Magic Cube adalah inti dari langit dan bumi ini, dan dapat sepenuhnya mengendalikan langit dan bumi ini. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menjadi penguasa langit dan bumi ini, mempelajari penyaluran langit dan bumi ini. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menyentuh tingkat di atas peraturan, dan itu adalah tingkat yang mulia surgawi. Tentu saja, langit dan bumi ini tidak lengkap, dan sangat terbelakang. Level yang bisa kamu pegang pasti tidak akan terlalu tinggi, tapi itu masih akan sangat membantu. Ling Han mengangguk. Tidak heran semua kekuatan besar telah mengirim keturunan dan murid mereka yang luar biasa ke ruang ini. Mereka semua datang untuk Origin Magic Cube. Dengan demikian, dia bahkan lebih bertekad untuk mendapatkannya. Xiu, Meng Feicheng adalah yang pertama menyerang, meraih Origin Magic Cube. Namun, Origin Magic Cube sebesar bintang. Serbuan darinya ini seperti semut yang menyerbu ke depan untuk memindahkan gunung besar, tampaknya telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah. Ini milikku, Liu Sanbian juga bergerak. Dia telah mendengar para tetua mengatakan bahwa kubus ajaib asal terhubung dengan rahasia besar tingkat yang mulia surgawi, dan pasti tidak dapat dilewatkan. Jika mereka bisa mendapatkan harta ini, klan Liu pasti akan berkembang selama beberapa generasi, dan melampaui semua raja surgawi, menjadi kaisar agung sejati di puncak dunia ini. Ini milik kita, 9 macan dari klan Chang juga tidak terkecuali. Ke-9 dari mereka bekerja bersama seolah-olah mereka adalah satu dan sama. Saat ini, mereka tidak bisa lagi diganggu tentang Ling Han. Namun Ling Han menyeringai dingin. Kekuatan regulasi 12 orang ini hampir habis. Mereka hanya menunggu untuk dipukuli olehnya satu persatu. Bersambung ke chapter 2241. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.